Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Kalau saudara kan cuma asumsi tadi karena nggak lihat langsung. Terdakwa ini sudah melakukan proses penelaan melalui teknik wawancara dan keluar bukunya. Saudara tahu nggak buku Jokowi Undercover? Iya, itu sempat viral. Sempat baca nggak di dalamnya? Tidak. Jokowi Undercover 1 baca nggak? Enggak. Jokowi Undercover 2 baca nggak? Enggak. Nah, yang selanjutnya saudara juga perlu tahu. Saudara tahu nggak ini si terdakwa Bambang Trimoro itu menggugat ketidakabsahan ijazah itu untuk mendapatkan keyakinan publik dan seluruh rakyat Indonesia tentang keberadaan ijazah benar atau tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Saya dapat info. Dapat berita dari media sosial. Saudara kemudian beri dukungan nggak untuk memastikan bahwa benar atau tidak dengan gugatan saudara terdakwa? Kan habis itu dicabut. Enggak, waktu pertama saudara tahu kasih dukungan nggak? Enggak. Ya. Jadi dukungannya khusus untuk polisi biar ngejar dia aja ya. Kalau untuk membuktikan ijazah asli atau tidak, dan saudara dukung ya. Pertanyaannya terakhir ini lah. Terakhir aja lah, jangan jawab lagi. Yang saya sudah selesai. Kasih Pak Hakim juga nunggu yang lain. Ya, gimana? Bapak Nesa bicara seperti itu, artinya itu terlalu menjustifikasi. Nah, asumsi itu, asumsi. Ya. Terakhir saudara, ini biar selesai saja saya. Iya, Bapak Nesa. Ya. Saudara, ini sudah menjadi terdakwa. Saudara punya empati enggak? Oh, ternyata dukungan saudara kok dampaknya jauh. Atau bahkan saudara bangga dan bahagia, atau bersyukur, atau sujud syukur setelah tahu kasus ini naik. Saya ingin kejujuran saudara. Terima kasih. Terkait hingga akhir sampai di sini, ya, jadi lebih hati. Oh, gitu ya. Terima kasih. Ya, hal ini. Nah, maksudnya kan artinya semua kita di Jakarta hari ini sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya itu personal membenci orang, ya kan, harusnya kan di cross-check dulu lah, gitu. Iya, saudara juga hanya cross-check dulu tadi ya. Oke, cukup. Anda prihatin. Terima kasih Pak Hakim. Masih lagi? Masih ada? Ya, terima kasih. Mana ini? Saudara saksi, tolong diperjelas atau definisi ujaran kebencian. Di mana pengetahuan Anda menerangkan ujaran kebencian dikaitkan dengan motif Anda yang ingin tidak ada pro kontra. Tolong dijelaskan. Gimana Pak Proses? Ujaran kebencian. Ini kan awalnya Anda menilai ada ujaran kebencian dari Gus Nur sama Bapak Nuril. Lalu motif Anda supaya tidak ada pro dan kontra. Nah, tolong definisikan apa itu ujaran kebencian. Berarti enggak pertanyaannya? Iya. Soalnya laporan saudara itu ujaran kebencian. Iya. Versi saudara mestinya ya.
Ya, jelas kebencian bahwasanya terkait apa yang ada di akun itu, yang saya bilang tadi, hal-hal yang seperti itu kan sifatnya personal, gitu ya, gitu ya. Seharusnya kalau mau melakukan seperti itu kan kebijakannya saja, hingga akhirnya itu kan bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan, gitu. Itu nggak menjelaskan. Kalau saya nanya handphone itu apa, handphone ialah terdiri dari bla 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 bla. Nah sekarang ujaran kebencian itu apa? Ya, apa yang ada di konten itu membicarakan bahwasanya Apa yang di konten itu? Apa semuanya jadi ujaran kebencian? terkait ijazah. Ya walaupun terkait ijazah, apalagi isinya mubahalah. Mubahalah adalah ada di dalam Al-Quran. Anda tahu nggak ada di dalam surat apa? Saya kasih tahu, Ali Imran ayat 61. Itu perintah dari Allah kepada Rasul dalam konteks mempersoalkan sesuatu. Namanya mubahalah. Yang bohong, yang dusta dilaknat. Nah sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan ujaran kebencian itu di mana? Apa dan di mana dan bagaimana? Coba jelaskan. Ya, apa yang menjadi persoalan? Ya, kembali lagi apa yang sesuai dengan yang ada dalam Iya, bahwasanya ujaran kebencian itu apa? Anda nggak ngerti berarti. Saya ingin jelas. Ujaran kebencian adalah ada sebuah fitnah. ya, fitnah apa? Fitnah itu nggak sesuai dengan fakta. Ya, ini bila tidak sesuai dengan fakta. Iya, Berarti fitnah. Iya. Nah, padahal baru mau diupayakan benar tidaknya lewat mubahalah. Kan belum ketahuan apakah fitnah atau tidak. Iya, maksudnya Kok udah bilang ujaran kebencian? ya, Begini ya, saya tengahi. Kalau Pak penasihat hukum, Ya, mungkin latar belakang saksi berbeda dengan Anda dan Profesor ya. Ah. Saksi ini pedagang nasi, disuruh definisi ya jelas. Jadi ini loh, saudara mau tanya, saudara ternyata nah itu aja gitu deh. Patut tuh. tanya nggak, saudara mengerti nggak yang ditanyanya? ya kalau saya mengerti. Ya Versi apa? saudara, versi Iya. saudara tahu. Kalau tahu dijawab. Jadi jangan berputar-putar, biar tetap. Yang ujaran kebencian sekarang itu artinya terkait konten apa yang dibicarakan terkait Udah, nggak tahu. Sudah, tapi iya, itu tidak begitu. versi itu ya di versi saksi seperti itu, nggak bisa dipaksa. Kalau bagaimana kalau yang bisa dipaksa, Anda harus jujur, Anda nggak ngerti. Udah itu aja. kalau kan tadi dibilang ini hanya relasi dibandingkan dengan Udah hari. Dari majelis hakim yang sangat mulia, sangat bijaksana. Ya benar Pak, ya saudara. Saya mengerti bagian dia bisa mengerti. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau Anda tidak mengerti ujaran kebencian, kenapa Anda bikin dukungan? Kenapa Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu? Berat dosanya Pak. Anda bisa lihat Al-Isra ayat 36. Nggak boleh ikuti sesuatu yang nggak tahu. Ini Quran, ini Quran kalau kau ini beriman. adalah menyerang personal sosok presiden. Ya, tapi kamu nggak tahu persoalannya. Persoalannya apa? Jasa palsu tahu apa enggak? Istilah aslinya aja kamu nggak pernah lihat. Kan tadi sudah saya bilang dengan landasan apa yang saya Itu ketahui. asumsi. Ya, sama juga berarti yang di konten itu asumsi juga. Dia lewat penelitian. 3 tahun nanti ngeliti apa? Loh, kenapa nggak dipermudah hukum? Udah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Terus ditangkap. artinya Hasilnya ditangkap. bukan masalah penantang menangin, bukan Ini mohon dipahami Pak penasihat hukum. Ya baik ya Pak. Ini bukan kajian untuk berdebat. Ya, itu saksi itu untuk menggali apa yang dia tahu, dia lihat, dia ketahui sehubungan dengan apa yang didalilkan kepada terdakwa. Misalnya berdebat apa itu mubahal, apa itu ini sebenarnya kalau dia nggak tahu gimana mau dipaksa. Itu bukan cara saya untuk berdebat. Ini cara saya untuk mengetahui kualitas saksi ini. Ternyata tidak berkualitas, tidak Sudah mengerti. kelihatan dari tadi kan sudah ketahui. Iya. Terima kasih dulu. kita kalau Ini belum membawa ini saja.
mulia. Coba biasa salah satu sekarang kami berikan catatan kepada terdakwa. Terdakwa boleh berkomentar, boleh kepada saksi. Baik, saudara saksi. Tadi Anda ketua umum ormas ya, ideologinya istilahnya untuk mempersatukan Nusantara. Kurang lebih begitu. Saya tanya selama ini ormas komunitas. Oh, komunitas, baik. Tapi visi misinya untuk mempersatukan Nusantara, bangsa dan lain-lain. Memahami. Oke, ideologi Pancasila. Nah, selama jadi ketua ormas itu karya apa ya? Karya nyata apa yang sudah Anda torehkan untuk Nusantara? Terkait itu kan saya sudah jelaskan bahwasanya terkait 2019 sempat tidak jalan karena kan pandemi. Jadi belum ada. Oke. Baik. Jadi ini sekedar info ya bahwa jadi kalau berarti Anda berpikir saya tidak Pancasila atau tidak Nusantara gitu kira-kira. Tidak ya? Oke, baik. Yang perlu Anda ketahui, saya setiap ada bencana alam di seluruh Indonesia saya hadir. Saya bangun masjid, saya bedah rumah, saya sembako macam-macam. Nah, artinya saya ini Pancasilais banget. Saya tuh sangat cinta banget sama Indonesia ini, gitu ya. Yang terakhir ya, sebenarnya sudah banyak tapi saya potong aja. Sebenarnya saya sudah mengalami penderitaan batin selama 2 bulan ini. Saya ditahan, isolasi, di ruangan terisolasi, bahkan tahanan teroris. 2 bulan tidak boleh teleponan istri, sekedar jawab anak aja nggak boleh. Bahkan dipindah lagi di sel yang sempit, sembojung aja nggak bisa, nyelunjurin nggak bisa, terlalu sempit. Dicampur dengan tahanan narkoba, penderitaan batin yang tidak bisa saya tulis. Nah, sebenarnya saya puas seandainya saksi-saksi dari kemarin itu misalkan berkualitas, hujahnya kuat, saya ikhlas menjalani penderitaan ini. Cuman ternyata lupa, tidak tahu, nggak ngerti. Jadi saya Allah Akbar, jangan saya serahkan ke Pak Hakim ya. Dosa besar kok, dosa besar. Azab Allah. Saya menolak dan kasihan. Azab Allah menanti kau. Berat azab Allah. Saya ingin menanyakan bahwa tabayun dan komunis dulu. Komunis. Dalam BAP Anda, tujuan terhadap Pak Jokowi komunis itu Anda simpulkan dari mana? Dari yang ada pemberitaan terkait tulisan Bapak itu juga. Tunjukkan satu baris saja di buku saya Jokowi yang di cover 1 dan di cover 2 yang mengatakan Pak Jokowi komunis. Itu konten yang buat itu loh. Saksi palsu ini. Laporin ini. Saya menuliskan, tidak yakin bahwa saya menulis itu. Tapi Anda mau ke polisi. Lah iya. Lapor balik. Nonton harap tenang ya di sidang ya. Ya, Kalau ada tenang saya suruh keluar. 1 poin. Nomor 2, tabayun. Anda tahu artinya tabayun? Tahu nggak? Ya, prospek. Dari kata apa? Bahasa Arab tabayun itu. Bayana yubayinu tabayunun. Mencari keterangan. Saya mencari keterangan 3 tahun, menemui puluhan saksi, bahkan sampai akhirnya termasuk mubahalah untuk meyakinkan, mencari keterangan supaya dibantah. Dan tidak cukup lagi, saya menggugat secara resmi ke pengadilan. Itu namanya tabayun ya, begitu itu. Dan belum ada hasilnya kok Anda menuduh saya tidak melakukan tabayun, fitnah. Ujian kebencian, menurut Anda tadi fitnah loh. Fitnahnya di mana? Jadi intinya saudara keberatan terhadap keterangan saksi tadi yang Anda mengatakan di dalam BAP menyatakan Jokowi komunis dan sebagainya. Ya. Intinya itu ya. Tapi itu penting sekali. Ya, makanya keberatan itu yang perlu dicatat. Ya. Keberatan saudara terhadap keterangan yang mana? Ya, dia tidak tahu. Tapi saya maklum karena ada Ya, nanti keterangan saudara satu lagi. ada pepatah dalam bahasa Arab, al insanu aduun lima juhila. Anda itu menjadi musuh dari apa yang Anda tidak ketahui. Iya. Bahaya itu. Bahaya sekali. Cukup sekian. Ya. Sama hati-hati.
terima ya. Ya. Istighfar. Istighfar. Saya rasa cukup saksi berikutnya. Banyak istighfar. Oke, saudara duduk belakang dari saksi lain. Ibu kami masuk ke ruang tengah. Suaranya rusak. Tes. Cek. Sebentar. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Oh, aduh, pepet banget. Apa Ustaz? Terus saya rasa agak. Nunggu. Siap ya, Pak. Kalau lupa juga bilang lupa. Tapi kalau ingat nanti sudah ingat sudah ada ancamannya. Pertama yang saya tanyakan, saudara punya kepentingan dengan para terdakwa? Ya. Dengan yang ada di persidangan ini? Ya. Sekarang saya tanya. Saudara tinggalnya di mana? Saya tinggalnya sekarang di Jakarta Timur. Kalau hubungannya dengan perkara ini, saudara tidak dengan saksi. Apa Ustaz? Rusak. Terkait jasa palsu Jokowi. Jasa palsu ada hubungannya. Melakukan aksi demonstrasi. Oke. Saudara sempat melakukan aksi demonstrasi di mana? Di Mabes Polri. Kapan? Hari Kamis tanggal 29 September 2022. Terus yang Tepat tanggal 11 yang saudara demonstrasikan apa? terkait dengan penyampaian Bapak Menteri terkait ijazah palsu Jokowi. Tahu dari mana saudara? Cek. Dari Bentar. Apa? Sebelumnya berarti saudara melihat Ya, saya menonton dan melihat kapan menontonnya? di salah satu teman dekat punya Ustaz itu pada waktu Nggak bisa. 23 jam 11 dan jam 11 tepatnya tanggal 27. Saya memang menonton sama teman-teman. Berarti berapa hari setelah menonton dan saudara melakukan demonstrasi? Setelah saya menonton, saya dan teman-teman berdiskusi dan berdiskusi sama-sama terkait dengan ijazah palsu Jokowi, dan menurut kami bahwa yang kemudian Bapak Menteri mengatakan bahwa Bapak Jokowi Setelah saudara menonton Ya, Avanza nggak bisa ternyata di speaker. Taruh depan lagi aja. itu berapa jam atau berapa hari kemudian saudara melakukan demonstrasi? setelah itu pada tanggal 29 Tanggal 29. Penontonnya tanggal tanggal 27 berapa? menontonnya sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Hari Kamis Kamis. Tanggalnya tanggal 29 malam saudara
terkait dengan diskusi tadi, penyampaian ada beberapa kemudian itu 13 notis di kita bahas lebih dalam komunitas apa? kita pakai aliansi pemuda tergabungnya beberapa jadi Jawab dulu itu tadi. ya, Organisasi atau hanya perkumpulan pemuda? itu perkumpulan organisasi. Organisasi berarti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi itu seluruh OKP maksud saya seluruh OKP Iya, aliansi ada itu. anggaran dasar. Jadi Jawab dulu itu tadi. ya, Organisasi atau hanya perkumpulan pemuda? itu perkumpulan organisasi. Organisasi berarti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi itu seluruh OKP maksud saya seluruh OKP Iya, aliansi itu. ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga. Kamu kan pengen jadi saksi tenang santai kan? Siap. Nah, ya dijawab apa yang saya tanya saja ya. Mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga kalau organisasi itu? Tidak, karena di dalamnya semua. Nah, sekarang baru saya tanya, kalau tidak, yang membentuk organisasi itu dasarnya apa? Kesepakatan daripada OKP yang kemudian sudah terbentuk. Apa itu KPP? OKP contohnya organisasi yang kemudian terlibat dalam pemuda Merah Putih, yakni contohnya SIMI, OPMI, HMI, Itu dari begitu. perkumpulan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai organisasi Iya, begitu. siap. Lantas berapa orang yang melakukan pertemuan malam itu? Malam itu sekitar 18 orang, bukan sekitar 18 orang, pertama kita 5 orang dalam diskusi itu dan memakai teman malam kedua diskusi itu sekitar 10 orang dan melakukan aksi unjuk rasa itu sekitar 18 orang. Terus atas dasar apa saudara dituduh selaku ketua? Karena waktu itu saya menonton video itu Atas dasar apa saudara dituduh selaku ketuanya? Kurang jelas pertanyaan saya. Ya, saudara tadi kan mengatakan saudara selaku ketuanya kan? Dasarnya saudara dituduh selaku ketua itu apa? Tidak tahu. Terus saudara menunjuk diri sendiri selaku ketuanya. itu juga Iya, siapa yang menunjuk? teman-teman. Kamu takut ya? Nah, Kan di sini tidak ada yang memaksa, jangan takut. tidak tahu. Tidak takut kan? Nah, yang tadi ketua itu loh. Yang menunjuk itu siapa? Teman-teman. Teman-teman yang 5 orang itu lagi. Saudara ditunjuk, kamu aja ketuanya begitu. Nah, dibentuknya kapan? Pada malam itu Juga. Itu nanti biar kamu tidak dicecar oleh penasihat hukum tuh kamu. Jadi kan kalau dilanjutkan penasihat hukum banget ini nanti tanya lagi. Ngambil bagian kami. Nah iya, soalnya biar cepat. Baru saya tanya mengenai yang terkait dengan kasus ini. Dan sekarang yang saya tanya kamu saja, kamu ikut menonton channel YouTube itu? ya Ya, tadi yang kamu saksikan dalam channel itu apa? yang saya pahami dari channel YouTube Gus Nur. YouTube Gus Nur Ya. 13 Notis itu terkait persoalan
ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu yang saudara lihat. Nah, terus yang muncul dalam benak kamu, pikiran kamu dengan melihat itu apa? Dengan melihat itu membawa dampak buruk. Yang kamu rasakan itu apa? artinya bahwa dampak buruk yang saya maksud adalah dampak buruk yang bersifat negatif. Ini berbicara persoalan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Bang Menteri. Ijazah palsu Jokowi ini salah satu menurut kami bahwa pikiran. Lantas kan jam 11-nya saudara sama teman-teman melakukan demo. Membawa spanduk nggak? Bawa spanduk. Spanduknya tulisan tangan atau sablonan? Spanduknya itu ditulis tangan, dicetak. Terus kata-katanya apa? Boleh lupa. Terus yang membuat siapa? ada kawan satu. Iya, kawan satu namanya Saleh. Itu dicetak. Iya. Terus yang membeli spanduknya siapa? Itu kita patungan. Terus yang mengarang kata-katanya siapa? Iya, intinya apa itu? Dan sudah ada di BWP saya, coba diperhatikan karena ya udah saya tanya, saya ngetes lupa dia intinya juga lupa. Sekarang dari tempat saudara melakukan pengakuan ke tempat lupa dia intinya juga lupa. Sekarang dari tempat saudara melakukan pengakuan ke tempat caranya bisa lupa. Kamu tempat tinggal habis nonton itu. naik motor. Berapa motor? Ada sih. Motornya siapa yang dipakai? Motor teman-teman. Biayanya siapa yang bayar? Sendiri. Beli sendiri ya. Terus makannya? Makan kita. Ini saya melindungi saudara loh, biar tidak dicecar oleh sengaja. Ini sudah ada catatan. Iya, makanya biar nggak dibuat dihapus. Dari sana digali saya, karena saya tutup, saya gali saja kita kayak kayal kan gitu ya. Terus makannya siapa yang biaya makannya? Tidak ada. Tidak ada. Yang terakhir, ya. Menyuruh tidak? Saudara ada yang menyuruh nggak untuk demo itu? Tidak ada. Nggak ada. Oke, sekarang menyangkut yang berhubungan dengan channelnya itu tadi ya. Saudara lihat sudah ada berapa orang yang lihat channel YouTube itu tadi? Tahu nggak? Tahu dulu nggak berapa orang yang melihat? Follower Yang melihat. Iya, channelnya.
itu sekitar 170 lebih. Sekitar 170 lebih. Terus saudara juga yang tadi komentar-komentarnya sudah sampaikan tadi ya. Coba biar bisa. Sekarang saudara lihat ini sudah jadi terdakwa ini. Perasaan saudara puas atau habis gimana? Puas atau simpati enggak? Coba kamu sampaikan aja. Pasti subhanallah, tahu nggak saudara? Masa mau dilanjutkan? Terus ujaran itu tahu? Ya kamu bukan saksi ahli ya. Jadi kamu hanya betul. Ya. Apa takut? Berapa? Masih kuliah. Oh sekarang masih kuliah. Iya. Tadi sudah menjelaskan banyak sekali. Beberapa saksi. Pertanyaan saya, nomor berikut di mana itu nanti mengumpulkan, kemudian ada kemudian menentukan besok di ada izin beberapa saksi. Pertanyaan saya berupa kemudian ada kemudian menentukan besok demo, ada izin demonya Ada berupa apa? surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Oh itu ada ya, nanti daripada ditanya Pak pengacara nanti ini hancur itu kalau tidak ada ya gitu ya. Pak pengacara juga paksa Mas, biar teman aja di sini ya, tidak usah takut ya. Oke, jadilah mahasiswa saat ini semester 7 jangan kayak pengacara nanti ya. Karena dengan ditekan pengacara, saya di sini saya nanti jadi pengacara lebih dari bapak, itu aja. Ya, jangan malah takut. Kayak gitu ya. Jadi ada izinnya. Satu lagi pertanyaan saya. Tadi sudah ditanyakan anggota. Spanduk, kan? Untuk demo toh. Dananya sama di Mas. Spanduk itu apa? Banner itu yang untuk demo itu tuh Mas. Yang untuk jalan-jalan itu namanya orang Maluku apa? Spanduk. Nah ya spanduk. Itu bikinnya dananya dari mana? Dan tadi juga saya bilang pertama kan itu kami hitungan urunan bersama ya. Oh gitu. Tadi yang ditanya masalah itu tadi rasanya pakai transport, kemudian sampai siang nggak makan, benar itu. Demo nggak makan itu? Nah, benar. Jadi intinya demo itu nggak makan, kemudian saudara dari rumah menuju ke sana kepolisian ya, itu dari hati nurani gitu ya.
nggak dapat uang, nggak dapat apa namanya fasilitas dan lain-lain ya. Nggak ada. Kurang lebih berapa mas? Jumlahnya demo tadi berapa jumlahnya? 18 orang. Kurang lebih 18 orang ya. Ya. Selesai jam berapa? Selesai sekitar jam 1. Mulai jam 11. Jam 11. Ada dari kepolisian yang menemui? Ada. Nah, siapa? Udah dulu Pak. Dari kepolisian ada yang menemui, berbicara enggak? Hah? Belum pertanyaan saya. Tapi saudara kan demo, oh gitu ya. Nah itu ya contohnya lah. Kemudian dari pihak kepolisian itu sebagai humas atau apa ada yang berbicara di demo tersebut. Nggak tahu lagi. Saat itu apa demo itu di lapangan pokoknya orasi dan lain itu sampai jam 1 atau ada dari kepolisian yang menemui? Waktu itu waktu kita aksi itu ada dijaga oleh pihak kepolisian. Pihak pengamanan. Itu aja. Nggak ada yang menemui. Ada. Bertanya demonya apa, ngomongnya apa, ada. Ada beberapa dari media. Kita tahu media apa gimana sesuatu. Dari pihak kepolisian katanya media jelas. Kepolisian itu ada yang ngomong nggak? Yang bicara nggak? Nggak tahu lagi. Udah tahu lagi. Jadi setelah sampai jam 1 langsung pulang masing-masing. Iya. Berita berikutnya perkembangannya dengan saudara Dino ada perkembangan apa? Tahu nggak? Setelah kita demo sejauh ini baru dapat perkembangan. Baru dapat perkembangan terkait persoalan yang hari ini lagi-lagi tren di tambah naik-naiknya sampai naik ke persidangan ini. Begitu. Ya kan. Saudara demo kemudian dipanggil kepolisian ya tadi ya, dijadikan saksi ya. Itu dari demo menjadi saksi di acara penyidikan itu berapa hari? Berapa hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari langsung dipanggil. Bukan. Saudara kan demo bersama teman-teman, ya. Kemudian saudara di BAP kepolisian menjadi saksi. Berapa hari dari demo dipanggil? Saya BAP itu 2 kali. Setelah sehari sebelumnya saya dipanggil BAP 2 kali. Sebelum apa 1 hari sebelum itu maksud sebelum demo atau udah demo? Oh sudah demo. Jadi demo dipanggil 2 kali. 2 kali. Dimintai keterangan di dalam BAP 2 kali. Ya. Cukup Pak. Silakan menutup. Mohon bisa di belakang dulu. Saya dengan saksi Fahmi ya. Saksi Fahmi kenal dengan terdakwa Menteri, terdakwa Presiden itu jauhan. Tidak kenal. Baik. Belum Kenal. Terkait ulama yang umatnya banyak. Ada saksi pernah nggak melakukan aksi di selain terkait perkara? Nah, Pernah. ya. Itu bagian dari saksi sendiri apa? Saksi itu ya. Mau terkait perkara terdakwa ini mau itu tentang organisasi terdakwa itu saksi setting Itu aliansi. aliansi Aliansi yang beberapa tidak. organisasi termasuk punya saksi setting itu ya. Sebelumnya waktu
Masih ingat apa komentarnya? Belum. Nah, tapi ada saksi melihat. Iya, melihat. Selain komentar itu ada nggak saksi melihat dari persidangan yang kita terdakwa yang saksi melarang menyebabkan perpecahan? Ada nggak? Yang terkait persoalan Itu kan, ya, saksi menerangkan tadi bahwa akibat dari postingan terdakwa ini terdapat komentar-komentar. Selain itu enggak ada. Justru saksi sendiri yang melakukan demo itu tadi. Itu saksi demo itu efek dari postingan terdakwa. Itu terdakwa, sehingga saksi melakukan aksi demonstrasi dan saksi tidak alasan saksi tadi Pak dan Ibu tegas ada keyakinan saksi lain kok bisa tidak pendapat dengan postingan terdakwa yang menyatakan ijazahnya palsu. Ya, karena kita ketahui bahwa Bapak Presiden Jokowi ini jauh sebelum dia menjadi presiden yang kedua kalinya, sebelumnya dia sudah menjadi wali kota dan juga gubernur. Artinya bahwa ketika dia menjabat di wali kota dan gubernur itu sudah melalui verifikasi berkas. Lalu lantas kenapa hari ini kita masih berharga terkait persoalan ijazah palsu Jokowi? Itu yang membuat Anda saksi merasa bisa menyebabkan perpecahan, ya, sehingga saksi lah kemudian melakukan aksi demonstrasi biasanya itu ya. Cukup. Mungkin bisa ditunjukkan Pak. Ya, foto saja. Masih Ingat tadi kita tadi katanya kata-katanya itu nggak ingat tadi. nggak ingat. Tapi diingat sama Jaksa. Yang ke depan aja, ke depan. Ke depan, ke depan. Apa intinya itu? Contoh pembocoran yang telah Kesannya. Jadi tadi sudah dijelaskan semuanya ya, katanya saudara yang mengkoordinir selaku korlap dari beberapa organisasi saudara sendiri dari SEMI. ya. Tadi ada rekan ketua SEMI tadi di sini ada, kenal? Iya betul itu ketuanya, ketua SEMI, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya. Jadi ini tadi sudah disebut, kemudian tadi itu sudah dibenarkan ya. Sepatut tuntutannya itu kan cuma singkat aja. Tangkap pembuat keonaran Gus Dur dan Pak Menteri yang telah memfitnah presiden. Itu aja. Itu udah kesepakatan ini ya. Membuat judul-judul itu. Itu tujuannya itu. Tujuan tadi alasannya sudah disampaikan. Ada membuat apa kekacauan, ada problem dan sebagainya ya. Iya. Saudara masih karena ini ya, nggak tekan ini ya. Ya. Nah, saya berikan kesempatan dengan para penasihat hukum, ada penasihat hukum. Silakan. Terima kasih. Adik, saudara saksi, santai aja, santai senyum-senyum. Tadi sudah makan?
Sudah, makan siang sudah. Sudah. Ini tadi berangkat bareng-bareng sama siapa, saudara saksi? Tadi saya berangkat sendiri. Oh, berangkat sendiri dari Jakarta. Berarti tidak mengenal mas-mas yang di belakang. Adik, saudara? Sebelumnya mereka jalan duluan. Oh, jalan duluan. Berarti koordinasi, ada koordinasi ya? Enggak. Oh, tidak ada. Ya. Kok bisa tahu kalau berangkat duluan? Iya, karena tadi kan mereka udah hadir duluan di sini. Oh, gitu. Iya. Terkait di Jakarta juga nggak pernah koordinasi juga Nah, dengan beberapa saksi lain. Kenal dengan Ahmad Baitowi? enggak kan. Apa? Dodo Baitowi? Enggak kenal. Tidak kenal. Selanjutnya, saudara saksi salah satu koordinir Iya. di demo aksi di depan Mabes Polri. Yang tadi sudah ditanyakan majelis, ini saya tanyakan kelanjutannya. Jadi sudah ada surat izin? Sudah itu surat izin atau surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan. Oh, surat pemberitahuan. Itu dibuat tanggal berapa? Dibuat tanggal 27. Dibuat tanggal 27 bulan September. Padahal di sini saudara membuat suratnya yang tadi 29 September 2010. Adik melakukan demonstrasi aksi tanggal berapa? Tanggal 29. 29 juga. Berarti waktu itu izin diberikan apa? Surat pemberitahuan diberikan jam berapa? Sekitar pagi. Pagi. Berarti pagi adik sudah ada di Mabes Polri. Iya. Berapa orang yang pagi ngantar surat pemberitahuan? Saya yang beberapa teman ada sekitar 4 orang. 4 orang. Berarti duluan di situ. Surat pemberitahuan diberikan ke Oh, jadi sudah resmi berarti ya. Jadi ada surat pemberitahuan dan adik langsung melakukan aksi. Saat itu sama. Terus di situ kan ada sekitar 18 orang itu waktu aksi itu ya. Itu aksi itu ada teriak-teriak. Saudara saksi menyampaikan apa? Aspirasi. Aspirasi apa? Terkait dengan soal ijazah palsu. Ijazah palsu. Ada yang berantem sih? Ada ormas lain yang mendatangi aksi ini? Tidak. Atau ada orang yang terus melakukan keonaran di situ? Tidak ada. Bakar-bakar ban juga tidak dilakukan. Ya. Terus tidak ada berantem juga di situ. Tidak ada. Itu kenapa kok aksi itu dilakukan di depan Mabes Polri, kenapa? Karena Mabes Polri mempunyai tanggung jawab penuh dalam memberantas oknum-oknum yang kemudian sengaja melakukan keonaran. Sengaja melakukan keonaran. Ada aksi lain nggak yang kaitannya dengan dukungan saudara saksi tentang pelaporan keonaran ini? Tidak ada, cuman kasusnya Gus Nur dan pertanyaan saya. Ini karena kan ada aksi, setelah itu kan saudara saksi melakukan aksi. Itu kan karena pernyataan dari Gus Nur dan Bapak Menteri. Kenapa nggak diikuti rumahnya Gus Nur atau di rumahnya Pak Menteri? Karena buat apa saya demo di Ngomong Gus Dur? Kan hari ini kan apalagi negara Indonesia kan negara hukum. Iya, makanya kalau negara hukum kita sampaikan kepada Mabes Polri untuk mengambil langkah karena dia punya tugas dan tanggung jawab. Itu seperti itu. Mereka yang punya tanggung jawab. Iya. Ya. Berarti saudara saksi motifnya apa? Apa yang Anda tidak ada motif? Tidak ada motif dalam melakukan aksi itu juga tidak ada motif. Iya. Berarti cuma melakukan aksi demonstrasi gitu saja.
Ya, penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat yang dilakukan sama waktu saudara saksi memberikan surat pemberitahuan. Ya. Dijelaskan majelis menghadap hakim saja. Saya mau bertanya kepada kami asalnya dari Tua menghadap hakim. Anda kuliah semester 7 di Universitas mana? Universitas Indonesia Jakarta. Di mana? Universitas Indonesia. Di Jakarta. Tadi Anda sampaikan OKP ya? Ya. OKP seni. Ya. Anggotanya di antaranya ada Ahmad. Gimana? Ahmad. Anggota Anda ada namanya Ahmad. Ajar di Bubur. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Kan sama-sama dari tua semua ya. Enggak ada. Terus saya mau tanya, izin Anda untuk pemberitahuan aksi itu tanggal berapa ke Mabes Polri? Ya tadi jelas, maksudnya ini saya mau menegaskan lagi gini, kan kita berdasarkan Perkap nomor 7 2012 itu minimal 3 hari. Tapi tadi kan udah dijawab. Iya, maksudnya ini kok bisa hebat sekali. Minimal 3 hari tapi jam 2 langsung di pagi menyampaikan pemberitahuan. Iya itu justru dalam Perkap 7 2012 itu minimal 3 hari. Kok hebat sekali. Saya pernah mengadakan aksi itu 3 hari aja masih ditolak. Ini hebat sekali 1 jam saja. Itu saja. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, tadi ada sudah disumpah kan, saudara kami sudah saksi, sudah ya. Mudah-mudahan Allah Anda itu tidak berbohong dengan hati nurani. Ya. Kalau tadi melihat Anda bilang kurungan saja bikin saya prihatin sekali kalau sampai makan aja kagak. Ini orang aksi loh. Ini jujur saja, Anda ini dibayar oleh siapa? Jujur. Kan tadi saya sudah jelaskan. Saya kan Tolong menghadap ke hakim. Silakan dijawab. Yang tadi sudah disampaikan. Kan tadi saya sudah jelaskan. Aksi kami ini tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Ingat, tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Tidak dibiayai oleh siapa-siapa. Iya. Betul ya. Betul. Soalnya mahasiswa ini kan dananya kan pas-pasan biasanya. Yakin ya. Semoga Allah hari ini menurunkan ini ya. Iya, silakan. Ya, mudah-mudahan hari ini Allah menurunkan sesuatu yang kamu inginkan. Itu aja. Saya tidak terlalu banyak karena saya lihat semester 7 dan saya dan orang-orang di sekitar orang kamu, saya tahu banget. Banyak mahasiswa saya yang tetangga yang berhubungan dengan kamu. Terima kasih yang mulia. Ya, sudah cukup ya. Kalau tidak pakai ancaman-ancaman lah. Jadi saksi itu sebentar loh, dia udah berkeringat dia itu. Dan mahasiswa berkeringat dia ya. Ada lah. Santai saja. Dan nanti cara-cara seperti itu juga. Silakan. Tadi isi dari apa? Substansi Anda berdemo tadi intinya apa? Tuntutannya. Tuntutannya apa? Terkait tangkap dan masyarakat dan yang sudah membuat keonaran dan memfitnah presiden. Yang sudah terjadi keonaran dari uploadan itu yang saudara lihat di mana? Apakah ada? Ada. Di mana? Baik itu di sosial media. Kalau begitu keonaran itu seperti apa? Kegemparan,
kalau di media terjadi heboh, itu justru bagus memang seperti itu. Harus viral, namanya orang kan harus viral. Kalau orang itu seperti apa kalau gitu? Orang itu kan orang gontok-gontokan, orang bacok-bacokan, bakar-bakaran. Kalau gitu, demo itu apa? Menurut saudara demo itu apa? Demo. Saudara aja melakukan demo di mana sih? Demo itu kan menyampaikan aspirasi dong. Bapak udah tahu. Kenapa Bapak tanya orang? Kamu ini di sini sebagai saksi. Kamu ini sudah membuat nasib orang seperti ini. Ya, ya. Kami ini orang hukum tuh. Hukum itu kan hitam putih tuh. Ya tuh. Nggak ada abu-abu. Ya kan? Kamu ini kan semester 7 hukum, ya kan? Terus kalau fitnah itu apa? Menurut kamu fitnah itu apa? Memberikan berita bohong kepada begitu sama teman, ataupun intinya tidak sesuai dengan realita gitu ya? Ya. Nah sekarang kalau begitu, kamu menyampaikan pendapat atau kamu kenal Pak Jokowi? Kenal? Pernah berhubungan, bersosialisasi? Oh tidak pernah. Jadi cuma kenal. Iya, saya kenal. Belum pernah bertemu. Udah. Sudah pernah bertemu. Tapi cuma hanya di acara ya. Di mana? Saya ngomong langsung. Oh iya, nggak apa-apa. Ketemu di mana? Di waktu acara apa? Salah satu acara. Saya udah lupa. Oh sudah lupa. Ini tadi kan katanya kan fitnah ya. Kalau kamu kenal Pak Jokowi, kamu sudah pernah lihat Pak Jokowi ijazahnya? Pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Tidak pernah. SD, SMP, SMA, S1, sekolahnya di mana? Tidak tahu. Berarti saudara mengatakan fitnah itu dari mana? Karena menurut saya bahwa yang kemudian dikatakan oleh Bambang Pri terkait proses ijazah baru, saya yakin bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Itu pendapat saudara ya, asumsi ya, yakinmu dari mana? Belum pernah lihat. Ya. Kan belum pernah lihat, belum pernah apa? Ya. Sudah bilang orang menfitnah ya kan? Kecuali kalau kamu itu sudah pernah melihat, langsung bilang, wah itu fitnah, karena saya melihat sendiri, kan begitu. Kamu hidup apa? Kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kos apa? Rumah sendiri? Kos, gitu. Kamu kenal lingkungan sekitar? Ya. Tetangga depan gitu tahu? Tahu namanya? Tahu. Tahu nggak? Itu rumahnya sendiri apa? Rumah kontrakan? Tidak tahu. Tapi orang itu tinggal di situ loh. Kamu tiap hari lihat loh. Berarti kamu mestinya yakin itu rumahnya itu. Gitu tuh. Nggak tahu ya. Berarti kamu tidak pernah melihat, tidak pernah mengerti ijazah Pak Jokowi. Sementara kamu sudah memerintahkan kepada institusi, menyuruh menangkap orang yang memfitnah. Nah kalau kayak gitu yang fitnah siapa? Jadi gini, saya mau jelaskan sedikit. Ya silakan jelaskan. Biar masyarakat ini tahu dan menuntut lihat. Ya. Betul. Terkait persoalan ijazah palsu, kan Bapak tanyakan
bilang bahwa saya itu belum pernah melihat. Iya. Saya meyakini. Jika saya bikin analogi, ya. Hari ini kalau saya katakan bahwa Bapak itu hanya berbicara punya ijazah palsu gimana? Apa tanggapan Bapak? Loh, enggak masalah. Ketika saya bersidang, ya toh, kalau saya dianggap itu abal-abal sebagai abal-abal, Bapak majelis ini sudah langsung menanyakan mana KTA-nya, mana sumpahnya, dan saya tunjukkan. Ini loh Pak, asli Pak. Fotokopinya sudah Pak kasih tak berikan dulu. Lah ini Pak Jokowi kan nggak pernah lihat. Kalau Pak Hakim menyampaikan saya tidak bisa menunjukkan aslinya, Pak Hakim akan mengatakan kamu tidak bisa ikut persidangan, silakan keluar. Nah kenapa kamu nggak pernah lihat dan kamu berasumsi? Saya kasih kesempatan menjelaskan. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan. Itu kan keyakinan saudara ya. Saudara meyakini asli. Pokoknya gitu ya. Alasannya tadi kan saudara jelaskan. Jelaskan sama pengacara tadi sudah dijelaskan. Saudara meyakini meskipun tidak pernah melihat, meskipun saudara meyakini itu asli. Apa alasan saudara meyakini itu? Tanyakan. Ya, karena saya pikir bahwa seperti kembali kepada sebelumnya, kalau Presiden Jokowi ini sebelum dia menjadi pemimpin, dia sudah melakukan verifikasi sebelumnya, baik itu dari KPU sampai hingga hari ini dia menjabat 2 periode. Kenapa hari ini baru dipersoalkan? Pertanyaannya, kenapa hari ini baru dipersoalkan tentang ijazah palsu Jokowi? Sebelumnya, waktu tahun dia memimpin sebagai wali kota, pertanyaan Bapak gimana? Kenapa baru hari ini baru persoalan? Kok malah itu sudah dijelaskan saudara tanya dibalikan tidak melanggar itu. Kalau orang meyakini sesuatu melanggar itu menyampaikan tidak melanggar itu. Kamu meyakini bahwa ijazah saudara di depan Pak Jokowi asli, tidak melanggar. Beliau terdakwa Pak Menteri melanggar itu tidak. Apa? Tidak melanggar itu. Kamu meyakini bahwa ijazah saudara Bapak Jokowi asli, ya? Beliau terdakwa Pak Menteri sama Gus Nur itu melakukan podcast. Kalau Pak Menteri itu meyakini bahwa itu ijazah Pak Jokowi palsu, melanggar hukum tidak? Ya enggak. Hukum. Saksi fakta yang menerangkan bahwa beliau ini justru ini saksi fakta karena di sini adalah menyangkut fitnah dan menyuruh langsung tangkap ya. Jadi ini yang saya kejar memang. Ya intinya saksi ini ikut berdemo menuntut supaya 2 orang ini ditangkap, itu kan intinya. Tadi seperti alasannya sudah disampaikan. Ya saudara meyakini itu benar. Saudara yakin keyakinan saudara itu sebenarnya benar. Itu aja. Jadi kalau diteruskan tidak selesai nih. Karena memang ini pertanyaan saya nanti memang agak sedikit kelemahan mungkin. Kalau saudara meyakini, dan saudara juga meyakini, sama bermubarak. Kamu agamanya apa? Islam. Mubarak dalam Islam ada tidak? Saudara tahu nggak mubarak itu apa? Tahu nggak? Mengerti nggak? Saya tahu, cuma tidak tahu apa itu. Pahala itu syaratnya, rukunnya, lihatnya di mana? Nggak tahu ya. Nggak tahu, tapi tahu tentang mubarak. Pernah dengar. Itu
terkait dengan sebuah sumpah atau apa gitu? Udah tahu. Kalau udah tahu, nggak usah teruskan. Sebelum saudara saksi datang ke persidangan, ini jujur loh ya, sudah disumpah, ya. Saudara juga Islam, sudah disumpah atas nama Allah. Ada nggak briefing pertemuan dengan para saksi semua? Ya. Tidak ada. Untuk apa pertanyaan ketika di BAP itu metodenya bagaimana? Metodenya bagaimana? Tanya jawab atau rekaman atau apa dikasih apa itu lembar ketikan, sudah itu tinggal ini tolong dibaca, ditandatangani begitu atau bagaimana? Kalau waktu BAP tanya jawab. Tanya jawab. Dari demo itu saudara dipanggil lewat surat atau lewat telepon. Bagaimana polisi tahu apa saudara ini mau dijadikan saksi? Bagaimana itu lewat panggilan surat dijatuhkan ke tempat saudara atau bagaimana? Gimana? Nggak tahu. Oh, jadi tiba-tiba saudara nek basa Jawa ujuk-ujuk. Tiba-tiba datang ke Mabes, Pak, saya minta tolong untuk di BAP begitu. Atau bagaimana? Kalau dicerna dulu pertanyaan penasihat hukum itu dicerna ya saudara ceritanya itu saudara dipanggil itu pakai surat atau di telepon atau bagaimana? Di surat. Saudara demo tanggal 29, terus dipanggil lewat surat tanggal berapa? Sudah lupa. Dari panggilan itu kira-kira berapa hari saudara datang ke Mabes? Lupa. Berarti setelah lupa ya. Saudara tadi asal dari Tual itu mana tuh? Maluku. Saudara di Jakarta kos. Untuk biaya dari Jakarta ke sini ke Solo, saudara dibiayai oleh siapa? Tidak ada. Tidak ada yang biayai. Saudara biaya sendiri. Naik apa ke sini? Kereta. Tiketnya berapa? 300. Apa nggak sayang itu buat makan aja? Selesai ini langsung pulang ya? Sudah beli tiket? Ya. Berarti habis 1 jutaan ya? Nggak ada yang nggak apa-apa. Motivasi saudara apa sih? Motivasinya apa? Nggak jawab aja, biar cepat. Nggak apa-apa ya? Sikat aja. Motivasi. Iya. Untuk berangkat ke sini. Kenapa saudara mau di BAP, mau jadi saksi datang sini? Motivasinya apa? Yang pertama, ini salah satu pembelajaran buat saya sebagai mahasiswa. Yang kedua, menjadi pelajaran besar bagi saya ketika saya selesai. Dan ini pertama kali saya hadir di sini. Mungkin ini. Saudara lihat kedua terdakwa ini, ya. Benar-benar ditangkap nih. Benar-benar ditangkap, ditahan, ya, diadili, semua berkat juga kesaksian dari saudara. Apakah saudara puas hasilnya? Kan tadi udah ditanya tadi. Jadi ditanya lagi kan. Ini goal yang pengen dicapai apa? Apa? Agar hukum tegak
agar Indonesia makmur atau bagaimana? Atau pokoknya silakan disampaikan sebagai mahasiswa kan idealis. Karena silakan. Biasanya mahasiswa kalau demo itu terkait kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Iya. Ya ini kau menyerang dua pribadi ini, motivasimu apa? Goal yang pengen kamu capai apa? Iya. Apa pengen viral? Masuk media? Tidak. Oh, ya terus monggo jawab. Jadi motivasi saya tegakkan hukum. Iya. Luar biasa. Cukup ya, benar sekali. Cukup. Sebagai penasihat hukum buat kita semua tentunya perlu mendalami apa yang Allah kehendaki dalam konteks kesaksian. Dalam surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Pertanyaannya, ada beberapa yang menurut dugaan kami kamu berbohong. Nah, sekarang persaksiannya kepada Allah. Misalnya minta demo ditangkap karena dua hal, buat onar dan buat fitnah. Sementara nggak ada keonaran, nggak ada fitnahnya, kok kamu suruh tangkap orang? Kamu bersaksi untuk apa begini? Kamu nggak perhatiin, Ibnu Khaldun kan mahasiswa Islam, kan? Apa nggak pernah baca ayat ini? Apa yang kamu lakukan buat dia? Ini dua orang ini gara-gara demo kamu. Yang ditanyakannya apa keonaran yang dia ciptakan? Apa fitnah yang dia lakukan sehingga kamu bilang suruh tangkap dia? Oke, baik, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya. Kan saya udah terangkan tadi. Saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami adalah A. Yang melakukan kegaduhan dan melakukan terbuka. Ya, itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Keonaran itu tadi udah jelaskan. Enggak, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Ya nggak ada. Jangan bilang versi. Maksudnya, kok itu ada divisi-divisi umum. Apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumaha aing we cek Sunda. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Nah, bukan gitu Pak, ini penting. Saksi ini saksi fakta, jangan bertentangan dengan fakta. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan tidak sebenarnya, beda Pak Hakim. Ini yang mulia, tolong beri penjelasan. Saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, nggak bisa, harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Oh, menurut saudara bagaimana? Menurut hukum. Kalau dipahami, ini sidang. Ya memang sidang Pak, emangnya apa? Nggak ada masalah. Ini sidang. Tidak ada masalah. Kita beda pendapat biasa. Iya, memang iya betul. Ya iya. Tapi bukan tidak dipaksa. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum.
Ya, Itu persoalannya. Ini untuk apa kita sekolah kalau begitu? Nah, itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh kami juga tadi pihak-pihak yang lain tidak. Paling banyak kita berikan waktu. Nah justru ini tinggal menuntaskan saja. Tinggal menuntaskan saja. Kita kasih kesempatan. Ya. Silakan. Ya oleh karena itu. Ini diperhitungkan lah karena saksi ini kan. Gini, Maaf yang mulia, kita jangan terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami berhak untuk menyampaikan pandangan. Kami membela. Kasihnya kita harus selesai. Sebetulnya kan saksinya juga banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan. Jangan ini berkewenangan hakim. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai ini gak apa-apa. Ditanyakan lagi, Hakim yang punya wewenang. Salam tenang ya. Kalau tidak bisa menang, saya suruh. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Ya tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Ya, karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengkatar apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, begini. Ya. Ada warna hijau, ada warna putih. Apakah saya memaksa Anda suruh bilang itu hijau, ini putih, itu kering? Kan tidak, memang faktanya warna itu demikian. Logikanya dengan keonaran sudah ada definisi dalam bahasa Indonesia, rumusan baku bahasa Indonesia menjelaskan tentang keonaran, menjelaskan tentang fitnah. Kenapa Anda membicarakan onar dan fitnah di luar dari ketentuan bahasa Indonesia yang sudah didefinisikan? Itu logikanya, bukan mau saya. Kita semua belajar ilmu hukum. Anda juga lagi belajar semester 7. Jangan Anda bunuh versi Anda yang saya pahami. Saya pahami apa? Bukan saya mendesak-desak supaya sesuai dengan saya. Tidak, ini namanya dia nggak ketemu secara ilmu. Dan itu poin. Poin kedua, Anda sekarang minta orang ditangkap. Sementara pemahaman tentang onar dan fitnah Anda nggak paham. Anda menjerumuskan orang, jahat Anda. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Masih foto gembel, kita tahu. Enggak, ini saya tahu. Saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, saya ingin tekankan majelis hakim, biar ini versi saya loh. Kalau cara gaya membela harus begini. Membela nggak boleh lemas-lemas. Nah, pertanyaan saya, ketegaan Anda yang luar biasa itu membuat dia itu masuk penjara. Penasihat hukum yang sudah membaca kode etik penasihat hukum. Saya tadi melihat saudara itu bangga, senang. Saya tidak akan kesulitan untuk mengadakan persidangan ini, karena saya melihat sudah siapa yang nggak kenal saudara. Jadi saya yakin kode etik dalam melakukan penasihat hukum mendampingi itu kan sudah jelas. Jangan sampai hak-hak terdakwa dilanggar. Itu yang paling pokok. Ada nggak hak terdakwa saya langgar? Justru itu makanya. Ya nggak ada toh. Ya, itu biarkan saya lanjut lah. Sebentar lagi selesai yang mulia. Iya, silakan dilanjut, tapi tolong dihargai persidangan ini juga.
Saya menghargai persidangan saya karena saya juga ada dalam sidang ini. Profesor Doktor. Keterangan dari saksi, bukan Ini bukan kuliah yang mulia, ini ilmu. Saya kalian, saya menerangkan ini ilmu hukum yang saya pahami. kita semua di sini. Siapa yang boleh membatasi saya baca Quran di sini nggak boleh? Silakan. Ya silakan, kenapa dibilang nggak boleh? Tolong dibatasi, jangan setiap kali pertanyaan aja. Tapi jangan sekali-sekali melarang. Saya tidak melarang. Allah yang memerintahkan kok berani-berani melawan Allah. Jangan. Udah saya ingin tegaskan, kamu ini membuat orang sengsara. Udah gitu. Intinya itulah, intinya saudara kan menyampaikan bahwa saksi membuat terdakwa menjadi sengsara, itu intinya. Saya berhenti. Iya. Silakan dari terdakwa ada pertanyaan. Izin yang mulia. Saudara saksi mungkin kasih Anda sudah investasi waktu, tenaga, pikiran, ilmu, tangkap, bahkan sekarang investasi uang ke sini, dan alhamdulillah tuntutan Anda sudah terpenuhi. Saya sudah ditangkap, saya sudah pindah 3 tahanan dari Polda Surakarta sini dengan berbagai macam penderitaan yang saya sudah sabar. Bahkan kemarin kuasa hukum sampai tak suruh beli cat sendiri, saya beli tempat sampah sendiri karena kamar saya bersebelahan dengan sampah. Kita nggak bisa sholat, nggak saja sendiri. Ini pendapat saya doa. Saya maafkan dan membuat fitnah. Yakinkah Anda bahwa saya itu kan membuat onar, membuat fitnah itu kejam sekali. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagi Anda menuduh saya seorang lebih dan menuduh saya membuat onar dan membuat fitnah. Yakinkah Anda bahwa saya itu kan membuat onar, membuat fitnah itu kejam sekali. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagi Anda menuduh saya seorang lebih menuduh saya seorang pembunuh. Begitu kan? Pertanyaan saya, itukah yang pengen saya, itu yang ingin Anda tuduhkan kepada saya. Saya sampai detik ini usia saya 51 tahun, saya belum pernah melakukan fitnah. Saya belum pernah membuat onar. Itu saja. Ini ya, sangat berkata dengan orang dicatat. Akan tangkap Pak Menteri membuat onar. Membuat onar dan membuat fitnah. Semua keterangannya dibantah. Dibantah karena itu intinya tadi. Nah, kalau ternyata keberatan dari terdakwa, saudara cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan saksi di sini. Saudara sudah simpan. Ya. Kasih boleh ke belakang, silakan. Azab semua.
ada sholat jasa. Yang jelas saksi tidak berdiri kalau nanti subuh bukan jadi itu bekerja sebagai kepala sekolah. Saksi tidak berdiri kalau nanti subuh bukan jadi itu bekerja sebagai kepala sekolah di SDN Tirta. Ijazah. Dan sebelum September cek tes 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 cek ya, suara sedang diperbaiki. Cek kong. Ustaz. Teliti yang
betul. STTB STTB itu kan ijazah ya, SD. 496. Nomor induk di STTB sama dengan nomor induk di register sekolah. 496. Nomor induk di STTB sama dengan nomor induk di buku induk. Buku induk ya. Buku induk ya, buku induk sekolah ya, sekolah. Terus ini nomor ijazahnya 055722 Bapak. Nomor ijazahnya 055722. X1 apa ini? X1 A besar titik A kecil nomor 055722. Ini nomor STTB. Lajeng nomor induk bukti induk di dari sekolah ini. Iya. Lulus tahun 73 ya. Masuknya tahun 71. Masuk tahun 71, lulus tahun 73. Bagaimana? 3 tahun. SD. 2 tahun. SD. 2 tahun. Dia masuknya kelas 5 dan kelas 6 Bapak. Kelas 1 sampai kelas 4-nya pindah dari mana? Dari SD Nusukan. Waktu dulu itu begini loh Bapak, SD kami ini adalah dulu campuran SD Purworejo karena tidak punya tanah gitu Bapak, cerita-cerita dari orang-orang itu. Terus dapat tanah di Tirto Yoso nggih. Lajeng SD Nusukan itu dulu regrouping dari 3 SD. Sekarang namanya SD Nusukan, tapi aslinya SD Nusukan itu mana kami tidak tahu, nggih. Karena regrouping di ini saja kami punya apa namanya Bapak, banyak sekali yang dimakan apa namanya layak, nggih. Tapi ini tidak dimakan layak. Iya, ya? kebetulan ini ya ada berapa yang tidak dimakan Jadi layak. Jokowi bersekolah di SD mana tadi? SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 itu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 4-nya ya, di SD Nusukan, tetapi kami sudah cek di sana. SD Nusukan kan regrouping 3 SD, jadi kami tidak tahu di mana lah. Ini kadang seperti kami apa namanya administrasi, kalau ada bangunan kadang kan ada yang tercecer begitu Bapak. Jadi ini dari SD bukan ini ya ini dari yang baru, yang lama tidak ada, yang dari asal Nusukannya itu dari ya ini yang dilulus di sini. Ya. Lulusnya di sini ya. Dia juga punya jarak. Bagaimana dia punya ijazah aslinya? Bantah. Jokowi masuk tahun 71 itu di kelas 5 ya, lulus di kelas 6-nya ya. Kerjanya 2 tahun. Yang kelas 1 sampai kelas 4 itu beasiswa yang direkrutasi. Cuma datanya tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Jadi ditemukan data terakhir kelas 5 kelas 6 ya. Dari data itu kelas 5 kelas 6 doang. Jasa SD yang Pada aslinya. Iya, belum ada aslinya nggak pegang dia. Oh, dia Jokowi yang pegang. Saksi kunci. Artinya kan ada ya, artinya itu dipercatat hidup 496 tadi. Oh iya, baliknya ke Jokowi. Presiden. Ini semua. 055722. Waktu itu kepala sekolahnya siapa, Bu? Ini dikasih
Bapak Badio. Nilainya ada 77 itu ya. Coba dihitung. Itu aja yang ibu tahu ya. Lulusnya 73. Terus masuk SMP. SMP 3 tahun. Enggak dong, 76. 3 tahun. 76. SMA 3 tahun. Berapa tuh? 79. Ya saya meluruskan dan semuanya kan banyak. Terus kok masuk UGN 80? Per 1 bagaimana? Di temannya Pak Jokowi masih Cek. Terus sekarang menjadi banyak hotel-hotel itu di belakang terminal restoran itu. Tapi masih ada di antaranya. Masih ada teman-teman Pak Jokowi SD masih Cek. Kong. Taruh lagi. Aman. Taruh lagi. Mau dipanggil tapi kebetulan kena jantung. Ya, temannya kelas. Jadi saksi ya. Jadi saksi ya. Tapi apa mau berangkat ke sini atau kami kirim ke diminta oleh wali murid atau ada pihak lain yang meminta verifikasi bahwa Jokowi pernah sekolah. Siapa itu? Kami sendiri punya inisiatif, Bapak. Oh iya. Ya. Guru-guru di situ. Iya. Kami punya inisiatif. Kami ini maksudnya bukan ibu sendiri. Enggak, keluarga besar dulu, Dewan dulu. Langsung saya datangkan siapa yang yang bertanya-tanya. Karena buku hidup masih, kami mempunyai berpikir kuat karena ini buku hidupnya ada. Tapi semuanya juga sudah tahu kalau di situ sekolahnya Bapak Jokowi. Ya maksudnya itu kapan itu diminta keterangan penjelasan itu kapan? Ya September akhir atau itu inisiatif ibu atau itu dipanggil? Enggak, saya inisiatif saya. Ibu lapor kemana? Gimana? Ibu mengklarifikasinya kemana? Di sekolah, Bapak. Di sekolah? Kepada siapa mengklarifikasi? Wali murid. Oh, wali murid yang tanya? Iya. Bukan kepada masyarakat umum, bukan? Enggak. Bukan Kan yang bertanya hanya wali murid, Bapak. Yang bertanya wali murid. Bahwa itu karena ada dengar di media sosial seperti itu, jelaskan banyak bertanya, jelaskan bahwa ini loh ada buktinya Jokowi pernah sekolah di sini. Nah, kaitannya dengan ini kesaksian itu di sosial ini, Ibu tadi kan nonton ya, Ibu keberatan nggak terhadap konten itu, konten YouTube yang menyampaikan ijazah Jokowi itu palsu semua? Kami keberatan dan sekali Bapak, kalau Bapak Gus Nur dan Bapak Bambang pangankan seperti itu. Saudara keberatan, ya. Nah, khusus saudara pernah nggak melaporkan mengenai keberadaan data di pihak kepolisian? Ya, saya maklum ya. Di kepolisian mana? Di Polres? Iya, Polres. Di Polres Jakarta. Kapan itu? Oktober, Bapak. Ya. Oktober itu ya? Ya. Itu setelah ketemu datanya nih ya? Iya. Setelah dijelaskan pada wali murid, inisiatif ibu bersama dengan ibu-ibu guru yang lain ya, kepala sekolah bertanggung jawab nama baik sekolah ini biasanya ya, itu melapor ke Polres. Jadi lalu apa waktu itu? Pak, di bagian mana? Di Eskrim, SPKD atau di bagian mana? Saya maklumnya waktu dulu di apa ya? Ada pendampingi nggak waktu itu? Ada pendampingi itu nggak waktu melapor? Saya sendiri, Bapak, karena rumah saya juga di belakang Polres. Oh, rumahnya di belakang Polres. Jadi banyak dikenal sama orang Polres lah. Iya, rumah saya maklum. Tapi yang kayak kenal waktu melapor tidak kenal polisinya. Ya, kan sekarang baru-baru ya Bapak, kalau suami kan pensiun sudah lama. Oh, suami itu polisi. Iya.
Ini dapat dukungan dari suami juga yang klarifikasi ya, klarifikasi. Tapi sebenarnya kalau laporan bahwa itu pernah bikin laporan sebelumnya? Ya saya buat laporan. Di mana, di Polres ya? Di Polres. Ada diberi tanda surat tanda lapornya? Kasih tanda lapornya enggak? Ada tapi di sekolah ya Pak. Ada. Nah setelah lapor itu terus berapa hari kemudian itu dipanggil? Berapa hari kemudian setelah laporan dikasih surat laporan? Terus berapa hari kemudian itu dipanggil? Ya 1 minggu nanti. 1 minggu nanti dipanggil sebagai saksi. Berapa kali diperiksa sebagai saksi? 2 kali. 2 kali. Di mana diperiksanya? Di kantor. Di Solo. Bukan di Mabes ya? Soalnya saksi-saksi sebelum itu diperiksanya di Mabes. Jakarta itu di Solo. Saudara saksi sebelum menjabat selaku kepala sekolah di mana itu? Dalam di SD Tetoyoso yang sekarang. Sebelumnya di SD Negeri di Skala. Skala ya. Nah, waktu di Skala tersebut juga selaku kepala sekolah. Iya. Kemudian waktu di Tetoyoso sejak tahun 2015 sampai hari sekarang. Saudara motivasinya melaporkan itu apa? Ya kami menjaga nama baik sekolah depan karena kami seringkali memberikan contoh kepada anak-anak bahwa anak-anak belajar yang baik itu seperti alumni SD Negeri Tetoyoso yang menjadi orang nomor 1 di negara kita seperti itu. Terkait dengan mubahalah tahu nggak? Nggak tahu. Yang jawab kalau nggak tahu jawab aja. Jadi motivasinya hanya mendengar dalam channel YouTube itu ada tujuan atau ada pendapat yang mengatakan jasa Pak Jokowi palsu itu aja. Selain itu tidak ada. Karena saudara yang mengalami sendiri merasa memang pernah karena kami merasa dicemarkan nama baiknya. Lajeng nomor 2 kami merasa menurunkan kepercayaan kepada masyarakat. Lajeng kami juga memunculkan kegaduhan yang tadi orang tua murid yang gantanya. Jadi menurut saudara dengan orang tua murid yang hadir menanyakan itu sudah merupakan kegaduhan. Ya kecemasan. Itu merupakan pekerjaan, salah satu pekerjaan saudara nggak menjelaskan kepada wali murid seperti itu? Ya saya jelaskan karena kan saya punya data. Menyita waktu nggak dengan mengajar murid-murid? Ya menyita waktu. Menyita waktu. Kira-kira berapa waktunya yang disita? Ya kami kan memberikan undangan misalnya 1 jam 2 jam gitu sambil menunggu beliaunya yang hadir. Termasuk dalam tupoksi saudara dalam melakukan pembelajaran kepada murid-murid? Iya. Iya. Markar ini ya. Markar ini. Ibu jadi kepala kepala sekolah di SD Tetoyoso nomor 111 ya. Selain buku induk yang ibu perlihatkan di depan persingan tadi, apakah ada bukti-bukti lain di arsip sekolah tersebut ya yang menyatakan Pak Jokowi sekolah di situ? Selain itu, Ya saya buka Pak, karena tahun dulu memang arsipnya itu hanya buku induk Pak. Kalau sekarang lain, kalau sekarang laporan-laporan segala sesuatu terdapotin. Kalau dulu memang seperti ini hanya buku absen, daftar nilai, yang kami tahu seperti itu. jadi ada absen, terus juga buku induk, daftar kelas, kelas. Tetapi itu semua mungkin sudah dimakan rakyat di Bapak. Ada bentuknya kan tipis-tipis.
Karena sekolah kami juga sudah dibangun, saya di situ saja dari 2015 sampai 2022 itu sudah 3 kali pembangunan. Pembangunannya itu juga alasan dimakan rayap, benteng dan sebagainya. Lemari kami juga lemari dari jati, padahal jatinya juga jati asli tebal itu, tetapi tetap dimakan rayap karena temboknya lembab sekali. Begitu. Oh ya. Apa punya jati kalau lembab dimakan rayap. Kemudian Ibu, terhadap kejadian ini tadi ada wali kelas, ada masyarakat, ada tokoh-tokoh yang datang, tetap akibat saya Pak Jokowi palsu, nggak ada di YouTube seperti yang datang di sekolah SD tersebut, ketemu ibu atau ketemu bu guru, itu ada berapa perwakilan atau orang Bu? Kalau di tempat saya matur, kalau di tempat kami SD Negeri Tirtoyoso itu tempat tiap kelas ada paguyuban Bapak. Paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2, 3 dan seterusnya. Yang datang itu kemarin hanya perwakilan paguyuban begitu Bapak. Jadi tidak berbondong-bondong semuanya. Segala sesuatu kalau ada masalah saya suruh mewakilkan paguyuban saja yang ngatur biar segala sesuatu tidak kelihatan ribet dan sebagainya. Lihat apapun paguyuban tersebut ada Bu? Ya kalau kelas 1 ya paguyubannya nanti kelas 1 sampai kelas 6 yaitu terus dengan adanya laporan kemudian informasi masuk sekolah untuk membackup informasi dari dunia maya maupun dari informasi dari masyarakat, apa yang dilakukan Ibu? Pak bikin surat kompetis atau apa yang dilakukan? Sebagai kepala sekolah Pak, kami sudah mempunyai buku saya banyak singkatan dan Bapaknya biar ramai tidak ribet. Membuat kebijakan masalah yang besar kami sendiri saja yang tahu, kalau di masyarakat nggak usah lebar-lebar begitu. Perwakilan paguyuban tersebut Ibu ya, Ibu perlihatkan data Pak Jokowi yang ada di buku induk tersebut. Iya ini saya lihatkan. Nah ya Ibu perlihatkan berapa orang Bu saat itu? 3 orang. Nah, di mana Ibu perlihatkan? Di kantor Bapak. Di kantor. Datang ke situ ya, menanyakan bahwa ini loh, ternyata datanya Pak Presiden Jokowi masih ada data di buku induk, begitu ya? Iya, ini tolong disampaikan kepada teman-teman bahwa data Pak Jokowi ada di tempat kami di ruang kantor. Tetapi kalau mau melihat harus seizin saya maksudnya. Gitu. Terhadap kejadian ini Bu ya, pihak sekolah, pihak guru, pihak wali murid, begitu ya, maupun semua yang sekolah SD kelas 1 sampai 6 gitu ya. Apa terhadap kejadian ini apa? Ya kecewa Bapak. Kecewa.
Karena menurut Ibu, Jokowi datanya lengkap di buku induk tersebut. Itu ya. Cukup Pak. Tuh. Ke Pak Jaksa saya tanya nih ya, ngomong dulu tanya sama Ibu pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi? Belum pernah ya. Belum pernah. Pak Jokowi pernah mengklarifikasi yang misalnya telepon itu, kalau dijelaskan itu ada konten yang merupakan ijazah saya artinya palsu, tidak ada. Tidak ada permintaan dari istana, ditelepon dari staf presidenan. Kalau Bu dijelaskan kepada masyarakat bahwa ijazahnya ada nggak? Tidak ada ya. Tapi jelas itu tadi betul ya, lapor ke Polres Surakarta ya. Inti laporan Ibu apa? Inti laporannya? Ya kami merasa kecewa, merasa sekolah dicemarkan nama baik, padahal kami sering berbicara dengan anak-anak. Gitu, kalau aku belajar yang baik seperti anak-anak alumni menurunkan kepercayaan kepada masyarakat kalau kami itu berbicaranya bohong gitu. Jadi motivasinya itu untuk membahagiakan nama baik sekolah. Ada nggak tuntutan Ibu supaya pelaku yang melakukan wawancara itu ditangkap, dipenjara? Ada nggak tuntutan seperti itu? Saya serahkan kepada yang berwajib saja. Ada, waktu melapor di polisi ada. Soalnya beberapa saksi itu ada yang minta supaya ditangkap gitu loh, supaya jelas nanti pengacaranya membelanya. Kami sebagai kepala sekolah kami serahkan kepada yang Oh gitu. Nggak ada kata-kata supaya itu ditangkap itu, nggak ya, nggak ada. Cuman menjaga nama baik sekolah. Jadi maksud itu melapor supaya apa jadinya, supaya di-clearkan, supaya klarifikasi gitu ya. Saya sedih. Yang diminta klarifikasi kan yang pihak berwajib, yang berwajib ya itu nggak mungkin klarifikasi ke instansi saja. Silakan Pak Jaksa, ada yang tanyakan. Terima kasih Mas Yakin, menarik sekali ya. Tadi dalam kesaksian sebelumnya pihak penasihat hukum itu selalu mengatakan kepada saksi bahwa buku Jokowi yang cover itu sudah melalui penelitian mendalam kurang lebih 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan Bu, Ibu kan dari 2015 sampai sekarang ya jadi kepala sekolah ya. Yang bersangkutan itu terutama Bambang Tri itu pernah ada klarifikasi terhadap ijazah itu Pak Jokowi itu kepada saudara menghadap cross check, klarifikasi atau istilahnya kalau bahasa umumnya verifikasi. Belum juga Pak. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Katanya 3 tahun tadi Bu menjelaskan bahwa itu sudah dibuat berdasarkan penelitian gitu loh. Penelitian itu harus up-to-date kayak gitu kan, mengambil dari data yang benar-benar real, tidak bisa asumsi. Saya balikan asumsi. Terus sekarang pertanyaan saya singkat saja. Harapan Ibu apa ini selaku kepala sekolah terkait masalah ini? Harapan tidak terkait mungkin kalau memang mungkin ada kesalahan biarlah majelis hakim yang memutus perkara ini. Harapannya saja. Harapan kami semua kepada semuanya lapisan masyarakat, apabila ada segala sesuatu misalnya masalah ijazah, tolong klarifikasi di sekolah dan kami siap untuk membuka data yang ada di tempat kami. Begitu Bapak. Terima kasih. Cukup ya, cukup ide. Silakan dari yang mulia. Yang mulia izin ya. Nah, itu sebagai kepala sekolah tentunya sangat paham terkait tadi. Ada nggak tempat untuk melakukan verifikasi untuk menanyakan sebuah ijazah itu asli atau palsu selain ke sekolahan itu sendiri, terutama di bagian ya dokumen atau kepala sekolah. Kalau zaman sekarang bisa Bapak, kita tik Ledaportik bisa lihat nomornya berapa atau namanya siapa bisa. Tetapi kalau zaman dulu sebelum tahun 2018 atau sebelumnya itu tidak bisa Bapak, karena kami masih manual Bapak. Kalau sekarang misalnya cari makar ini itu langsung bisa Bapak. Tapi yang lulusan sekarang itu Bapak. Kalau yang lulusan dulu tidak mungkin kita bisa melihat seperti itu. Ya, karena manual.
kalau untuk meng-cross check ya harus ke tempat sekolah itu ya. Iya, misalnya Bapak Bambang mau ngesakin, bertanya Pak Nur mau tanya kepada saya, kami membuka dengan pintu selebar-lebarnya. Udah 8 tahun berarti ya. Iya. Tidak ada tempat lain case misalnya dari terdakwa, oh saya makan penelitian di sekolah lain kok. Mungkin tidak dicek di sekolah lain. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Ya di tempat kami saja, Yonsewu. Kalau yang sekolah lama-lama, seangkatan setua-tua saya itu banyak sekali sekolah-sekolah, kan sekarang banyak pembangunan seperti itu. Kadang data administrasinya ini yang lama-lama kadang hilang, Bapak. Itu betul-betul terjadi. Seperti kemarin kami juga mengalami seperti itu di SDW sekarang. Kita lebih meyakinkan itu untuk mencocokkan data pribadi yang dimaksud apakah Pak Joko Widodo ini Pak Joko Widodo yang seorang presiden itu atau Joko Widodo mungkin orang lain ya, dicocokkan dengan STB Indo itu. Tempat tanggal lahir Pak Joko Widodo berapa? Tanggal lahir Pak Widodo di Indo. Ya, nanti kita cocokkan jasa. Di ijazah Indo, bukan banyak di Indo. Bentar, tempat lahir 21 bulan 6 1961. Jadi di mana? Di Cinderejo. Dulu kan rumahnya belakang kami, sekolah kami. Cinderejo. Iya. Ada nggak nama orang tua di Indo? Nama orang tua. Bentar dulu Pak. Noto Miharjo. Bapak atau ibunya? Ibunya Suji. Kalau dulu namanya Suji, tulisannya Suji Jatmi, Bapak. Tapi bacanya Suji Yakmi. Sama dengan yang di sama. jasa arsip dokumen itu ya. Ada materai skandal nggak di tanda tangan kepala sekolah itu? Ini yang di tempatnya kepala sekolah ada meterainya. Berapa rupiah? 10.000 atau 20.000? Berarti ini yang lebih besar nih Bu. Rupiah. Iya mungkin ya Bapak saya juga. Ya Rp1 kita Pak. Untuk mencek dengan saksi yang lain itu ada nggak murid bersama Bapak Prasetyo belum jadi saksi juga di bekas kita yang menyatakan sebagai ini kan pindahan Bapak. Karena pindahan kan kita mengurutkan nomor buku Indo itu dari kelas 1 baru yang anak baru Bapak. Jadi kalau temannya Pak Jokowi, kalau kita buat Indo itu kelas baru dulu, kelas 1 baru dulu. Gitu, langsung baru yang pindahan. Kalau ini Pak Jokowi pindahan, berarti di belakangnya ini atau di depannya ini murid baru dari kelas 1. Kalau mungkin di buku Indo 4 atau buku Indo 5, 6 dan sebagainya mungkin ada, karena ini pindahan. Tapi membuatnya buku Indo kan seperti ini, Pak. Tidak, misalnya tidak Pak Jokowi itu dimasukkan di kelas 6 yang seangkatan dia tidak bisa Bapak. Kami menunggu dulu kelas 1 baru, setelah kelas 1 baru kelas atas yang pindahan-pindahan. Kalau membuat buku itu seperti itu. Jadi di waktu itu hanya ada satu kelas atau iya, ada A, B, C? Satu rombel, ya, satu kelas. Ada A, B, C. Tidak ada. Ini tertulis surat tanda tangan belajar. Ini artinya ijazah. Ya. Ada keterangan lulus atau tamat di situ. Ada lulus gitu. Tahun Surakarta 31 Desember 1973. Cukup ya. Baik, Ibu. Tadi kan Pak Jokowi disebut pindahan. Ditanya Pak Jaksa tadi tidak dijawab apakah itu temannya atau bukan yang tadi. Nah, pertanyaan saya, di dalam buku atau sepengetahuan Ibu, teman-teman Pak Jokowi siapa saja waktu itu?
Kalau saya pribadi kan tidak tahu Bapak, karena saya bukan kepala sekolahnya waktu Pak Jokowi. Waktu itu bukan ya? Ya bukan. Kalau berdasarkan Saya Bukindo? tahu, ya, ini ada. Siapa saja? Pak Bambang sama Bu Suwarsi. Tapi Pak Bambang tadi sudah hadir Bapak bersama-sama di kejaksaan dengan terus. Oh yang tadi kena sakit ya, tadi? Ya, ini sementara di Dokter Un ya. Oh ya, baik. Jadi Ibu dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu. Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah Bapak. Di mana? Waktu Bapak Jokowi minta legalisir mau mencalonkan menjadi RI1. Dari 1 tahun berapa? Berarti periode ini tahun berapa ya? Saya di situ tahun berapa lupa saya Bapak. Pokoknya periode yang ini mintanya legalisir kepada saya. Ya. Itu siapa yang datang? Yang datang utusannya Bapak. Bukan Pak Jokowi langsung? Bukan. Ya. Di situ metode Ibu mencocokkannya bagaimana? Ya kita cocokkan dengan manual ya, manual ya, dilihat fisik itu. Pertanyaan saya, waktu ditanya sebagai saksi, Ibu pernah nggak ditunjukkan hasil fisik yang menunjukkan kopian itu ijazahnya asli? Nggak sampai situ ya, nggak tahu ya. Pernah nggak misalkan oleh polisi diberitahu, Bu ini sudah asli, sudah ada cek kertas, ini usianya cocok, tinta ini usianya cocok, tanda tangan ini identik, tahun-tahunnya ini relevan, sehingga Ibu dimintai keterangan bahwa ijazah fotokopi yang punya Ibu itu juga sama dan aslinya ada. Pernah dijelaskan begitu sebelum diminta keterangan oleh penyidik? Kami tidak sampai seperti itu. Tidak dijelaskan itu ya. Kami tahunya begini Bapak. Ya. Kami misalnya contohnya yang legalisir di tempat kami semuanya ya. Yang tahun-tahun yang sudah sepuh-sepuh lah ya. Atau yang mau masuk apa atau menjadi pejabat apa, kami beri kalau ada cocok. Nah, pertanyaan saya tadi, Ibu diberitahu enggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang keaslian? Tidak ya. Selanjutnya Ibu, jenengan tadi kan sempat klarifikasi ke 3 orang dari perwakilan wali murid. Itu juga Ibu lapor polisi. Tidak terbesit saat itu Ibu mencoba mau mengklarifikasi kepada terdakwa agar terdakwa ini bisa segera mencabut kontennya, karena kan tahunya Ibu dari konten itu. Kami tidak memikir seperti itu. Nggak kepikiran itu ya? Sederhana. Jadi nggak mengklarifikasi juga ya. Ibu tadi kan tidak sempat mengajar ya. Nah ini saya kasih tahu dulu ya, sambil. Bapak, kalau kami sebagai kepala sekolah tidak mengajar Bapak. Ya tapi tidak sempat menangi Pak Jokowi sebagai murid Ibu di saat Ibu jadi kepala sekolah kan. Nah kira-kira begitulah. Jadi kan tidak pernah bertemu langsung gitu. Nah saya mau tanya lagi Bu. Ini saya mau kasih tahu nih versi penelitian ini memang nanti harus verifikasinya memang laboratorium forensik. Terdakwa ini Bu dalam bukunya itu sempat ya melakukan istilah hadis itu ya, rihlah, mencari teman-teman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah itu, dan ketemu temannya yang punya ijazah lain yang tidak identik dengan punya Pak Jokowi, dan saya itu menyatakan Pak Jokowi itu tidak temannya di periode yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya Ibu tahu enggak bahwa terdakwa ini sempat menanyakan teman-teman Pak Jokowi baik SD, SMP dan yang lainnya? Tahu tidak? Tidak tahu. Jadi penelitian beliau juga enggak. Ibu sudah pernah baca Jokowi Undercover? Buku itu yang beredar banyak juga di sosial media. Ada beberapa versi itu, ada yang Jokowi Undercover yang setunggal nomor yang pertama dan yang kedua. Pernah dua-duanya atau salah satu atau tidak pernah? Jadi belum tahu juga ya apa yang dipersoalkan beliau. Baru tahu hanya di Mubahalah itu ya. Saya hanya mendengar dari tadi saya matur dari YouTube channelnya Bapak Gus Nur ya. Saat di penyidik diputarkan kembali di hadapan panjenengan atau bagaimana? Ya kami
Enggak, di penyidik. Saat di penyidikan diperiksa, diputarkan kembali enggak video yang panjenengan pernah tonton di luar itu? Ya sama. Diperlihatkan. Iya, sama. Kan itu transliterasi, dicatat ulang begitu ya, isi dialog itu. Saat di transliterasi, dicatat ulang, itu dihadapkan kepada panjenengan terus dipertanyakan juga enggak ke jenengan oleh penyidik? Ya, ditanyakan. Durasi yang berapa yang ditanyakan? Saya Lupa nih. Terus itu kan banyak hal ya. Fokusnya kan ibu ke yang SD-nya ya. Pernah nggak ditanyakan oleh penyidik di luar yang SD, misalkan SMP-nya Pak Jokowi, SMA-nya Pak Jokowi, nggak fokus ke SD ya. Tapi sekali lagi memang panjenengan juga tidak sempat ngajar langsung atau menjadi kepala sekolah pada saat periodenya Pak Jokowi. Sekali lagi juga saya tegaskan, jenengan juga tidak sempat diperlihatkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah itu. Belum pernah di. Terima kasih. Ya. Ibu dalam buku besar tadi masih menggunakan ejaan Tuani. Kalau ejaan siapa kami lupa. Zaman dulu waktu kami sekolah memang ada ejaan yang disempurnakan dan sebagainya, itu pernah kami juga ngalami. Iya kan, kalau tahun 72 itu menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau sebelumnya itu menggunakan ejaan Tuani, namanya D menggunakan, kalau J menggunakan DJ, kalau C menggunakan TJ, gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu dibalik ijazah, contohnya yang kita ini ada perbandingan antara ijazahnya Pak Jokowi ya. Ibu tadi kan menyampaikan ijazah Pak Jokowi kan, itu di belakangnya itu siapa Bu? Namanya, nama Jokowi Dodo. belakang nilainya. Ini kan sekarang kan gini Bapak. Ya. Kalau dulu kan ijazahnya hanya seperti ini. Kalau sekarang ada di belakang dan di depan. Iya. Kalau yang model sekarang. Enggak, di bawahnya itu tulisan apa? Yang mana Bapak? Ini. Yang sebelah kanan nilai. Ini. Oh ya. Bawahnya, Yang paling bawah, ya itu oh ya. sebelah kanan. Ini wali kelas Bapak. Wali kelas, Iya. namanya? Bagio. Oh, Bagio. Bagio tadi pakai ejaan yang IYD ya? Bagia Bapak. Ini Oh, Bagia. Ya. Dia pakai ejaan yang sama tempatnya Joko ini sudah dibetulkan Oh, sesuai gitu. ejaan. Ini bagian seperti sama. Dalam buku besar itu selain tadi Ibu bilang Pak Jokowi itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi artinya usia 11 tahun Pak Jokowi lulus SD. Karena kan kalau kita bicara tanggal 21 Juni 1961, lalu dia lulus tahun 72, itu 11 tahun. Itu, dan ada guru lain yang sepanjang Ibu tahu di tempat sekolah itu yang mengajar beliau. Tidak tahu, sudah sedo-sedo semua. Oh gitu. Iya. Jadi generasi yang lalu itu tidak Ya, tahu. kami tidak tahu. Kami saja sudah menjadi kepala sekolah di situ, kepala sekolah periode ke-7. Ya. Oke. Nah terkait apa dokumen yang dimakan rakyat itu tahun berapa aja? Kami tidak tahu Bapak. Oh. Karena kami datang ada pembangunan, terus kami menyelamatkan yang ada-ada, ya, seperti itu. Ya. Kalau tahunnya berapa kami tidak sempat Bapak. Ya. Ya. Oke. Ya, itu saja yang sebelum kami juga ada pembangunan lagi yang kepala sekolah sebelum kami malah kaget kok barusan dapat rehab lagi karena setahun atau 2 tahun sudah dimakan rayap lagi. Oke, terakhir pertanyaan saya, apakah Ibu pernah diberitahu lewat sekretaris negara atau pejabat sebelumnya itu terkait dengan ijazah asli Pak Jokowi yang SD? Maksudnya bagaimana? Maksudnya
Bapak Jokowi minta legalisir itu Bapak. Oh, minta legalisir. Iya. Tepatnya kapan legalisirnya? Ya sebelum pencalonan itu Bapak, kami kan juga lupa ya Bapak, Oh, tidak fokus. pencalonan sebagai? Presiden kemarin kan minta saya tanda tangan Bapak legalisir. Oh gitu. Jadi pada saat beliau mengajukan sebagai wali kota atau sebagai gubernur tidak pernah. Wali kota kan bukan saya Bapak. Saya di Iya, situ. maksudnya ibu pernah. Oh gitu ya. Iya, selalu minta Bapak. Oke. Tapi cuma bukan kepala sekolahnya bukan saya. Oke, terima kasih. Kalau Bu. wali kota kan di bawah saya Bapak. Oke. Yang pada Pak. Masih ada yang mulia. Iya. Ibu, Ibu tadi kan bersaksi bahwa karena ada beberapa wali murid kontennya Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu istilahnya tidak mengenakan bagi sekolahan Ibu. Pertanyaan saya, itu Ibu kan sudah melihat isi video dari Gus Nur Official 13. Di situ di mana Ibu bisa menemukan hal yang menurut Ibu itu membuat Ibu sebagai guru SD Tirtoyoso ya, Tirtoyoso merasa berkeberatan. Saya pun ya ucapannya Bapak. Ucapan yang bagaimana? Kalau kami menerangkan semuanya yang mendengarnya seperti ini. Apakah ada perkataan dari Gus Nur atau Pak Bambang Tri yang ngomong bahwa yang merendahkan itu maksudnya itu dari Pak Bambang Tri atau dari Gus Nur? Kalau waktu itu saya suaranya kan enggak apa Bapak, udah agak lama, hanya bohong itu ya, ada kata-kata gitu ya kelihatannya. Saya ingatnya seperti itu. Jadi saya kalau suaranya Bapak Gus Nur atau Bapak Bambang kami tidak paham ya, tidak paham. Berarti untuk menitnya, untuk apanya, perkataannya seperti apa itu ya, Ibu tidak. Ya, hanya kami kecewa sekali dan merasa sedih kok seperti ini. Ya. Dari situ Ibu tidak. Ya, hanya kami kecewa sekali dan merasa sedih kok seperti ini. Ya. Dari situ lupa ya, laporannya lupa. Terus selanjutnya melakukan pelaporan di Polresta Solo. Ya, beberapa hari setelah itu Bapak, karena kami saat itu mau mantu gitu. Mantunya sekitar tanggal berapa? Kami tanggal 22 Bapak. 22 Oktober. Peristiwa ini kan Bapak Tri dan Pak Nur kan sebelum tanggal Oktober ya Bapak. Sebelum Oktober. Sebelum Oktober atau ya pokoknya sebelum Oktober ya. Itu waktu Ibu disidik sama pihak kepolisian, itu apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama? Sendiri-sendiri. Sendiri. Ibu di sana berarti disidik sendiri di satu ruangan dengan berapa penyidik itu? Biasanya saya hanya 1, 2.
Itu kira-kira durasinya berapa itu? Ibu masuk jam berapa, terus pulang jam berapa? Lupa Bapak kami. Atau mungkin atau sampai malam? Oh, enggak sampai malam. Sampai siang mungkin. Terus ibu kan untuk pelaporan itu berarti yang ibu laporkan bahwa ibu keberatan bahwa ada konten dari Gus Nur itu ada yang mengatakan bahwa berbohong seperti itu. Merasa di KTP Bapak, nggih. Tes. Masih perbaikan. Tes. Suaranya rusak. Tarik. Sesuai dengan kata dan KTP kami, selamat Pak. Boleh, Mbak. KTP. Ya nanti kita counter itu. Kita counter itu. Kita counter nanti ini. Jadi gini. Bagus nanti press conference. Dari sini dia. Kamu bilang bahwa ini menunjukkan keterangan tidak bisa dipegang. Iya, tidak bisa. Beda, kalau simpulkan begitu, masa di BAP sini mal. KTP-nya. Coba kalau bisa misalnya. Di belakang agama Islam atau sudah Kristen? Pakai janji. Selama 3 tahun. Agamanya sudah Kristen. Itu tadi kata masuk SD yang baru tahun 71 kelas 5 lulus tahun 73 berarti 3 tahun. Nah saat itu supaya saat
di BAP masih Kristen. Bintang kelas. Bentar, saat di BAP jenengan sudah Kristen atau masih Islam saudara? Saya Kristen, tapi saya tahu itu mengatakan itu saya sudah. Ya, memberi keterangan palsu dong. Jadi apa nggak diperiksa? Ini sudah ada yang mau pindah Jangan aja ya jalan gitu. Masya Allah. Cermat, mantap. Cermat. Jos. Masya Allah. Intinya dijawab apa adanya gitu ya. Jadi tadi pada saat diperiksa di kepolisian, saya diminta KTP itu masih beragama Islam. Tapi pada saat diperiksa sebenarnya itu sudah bersalin agama Kristen ya. Tapi Ibu, jawaban ini kan bukan dibuat-buat, memang ini jawaban Ibu sebagai umat Islam merasa tidak nyaman, itu betul. Tidak dibuat-buat ya. Memang jawaban Ibu betul kan ini ya. Berarti bukan polisinya yang salah. Tidak. Ya justru harus apa dasar? Bu, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Yang di BAP. Yang di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Jenengan tidak mewakili ya guys. Saya sebagai umat Islam. Ya, saya lengkapi aja bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Hah? Terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ye. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga Ya. merasa Masyarakat kok Bapak Gus Nur kok berbohong seperti itu. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu Kristen. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Kami akan menghormati itu yang Panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Atur sama siapa? Matur kali sinten iki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Kenapa kok Bapak Tri? Maksud saya seperti itu. Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi gitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini.
Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu deh Bu. Sekarang saya tanya saja. Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Ganti saja Kristen Bapak. Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga nih Al-Qurannya ini menjadi kitabnya ibu? Minta maaf. Coba kita harus memahami sejarah ibu agamanya seperti apa. Kita tidak tahu, gitu ya. Karena apa? Kita harus tahu KTP-nya ibu dulu itu agama Islam. Dilakukan penyelidikan di kantor polisi itu masih menggunakan itu. Kemudian faktanya di sini tadi, ya kan? Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen, begitu ya Mas ya? Makanya saya klarifikasi. Makanya kalau puasa mau berhubungan dengan agama, bahkan ibu sudah bilang apa tadi, sangat pribadi sekali. Kita juga tidak tahu. Nah ini terkait keterangan material yang mulia, karena beliau. Saya juga punya hak ngomong Mas. Aku tak ngomong, berarti jenengan ganti ngomong. Ya wis, monggo tak ngenteni. Iya. Kayak gitu. Ibu dalam berita acara penyidikan sesuai dengan KTP di penyidikan. Tapi faktanya ibu di sidang ini tidak, tapi disumpah sesuai dengan agama. Nah, sehingga Pak pengacara ini adanya kalimat itu perwakilan saya. Nah, jelas? Nah, mohon dijelaskan. Pelan-pelan saja. Nah. Dipegang aja Bu. Dipegang. Pak, saya kan sekolah kami kan bukan agamanya anak-anak dan orang tua kan bukan hanya apa namanya. Nggak, jangan muter Bu, langsung ke pertanyaan saya tadi dulu. Ya. Monggo dijelaskan kenapa kok atas nama umat Islam dan mengaitkan dengan Al-Quran padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP-nya kebetulan Muslim. Apa argumentasinya? Ya kami Ibu menyesal nggak berani mengatakan itu? Menyesal ya? Yang penting ibu menyesal saja. Saya anggap case close dengan panjenengan. Karena itu sensitif Bu, karena mengatasnamakan umat Islam. Minta maaf ya. Kepada majelis juga minta maaf ya. Intinya kata-kata sebagai umat Islam itu di dan Al-Qur'annya yang mulia di yang penting udah makasih pertemuan luar biasa ini. Lihat hidup sendiri itu ya. sama guru saya. Yang maksud saya adalah secara katanya langsung ya, yang ada videonya. Dalam podcast itu terjadi semacam orasi, apa orang berpidato atau bagaimana? Tanya jawab. Tanya jawab. Yang bertanya siapa?
tadi sudah matur dari awal, kami tidak akan ini Bapak Guntur atau Bapak. Ya, gitu. Yang bertanya yang mana? Gus Nur atau Pak Santri? Kecuali jebak, itu jebak. Waktu pada melihat kata tidak kenal mana. Ini sekarang ibu tahu nggak mana yang Pak Bambang pilih, mana yang betul? Sekarang tahu nggak? Itu siapa yang bertanya? Yang ini atau yang ini? Yang ibu sekarang tahu nggak mana Pak Bambang gimana? Tahu. Sekarang saya tanya, yang bertanya yang ini atau yang ini? Karena sudah lama ya Bapak kami ya. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu mana Bambang mana. Kalau boleh mengira-ira. Jangan ngira-ngira. Yang sekarang ini Bapak. Ini bukan tanya nama. Saya cuma tanya yang bertanya ini atau yang ini. Nah, di gambar itu kan disebut itu dengan jelas. Katanya kan lihat langsung. Dan tentu saja mosok. Gimana cara lagi filmnya? supaya ingat. Lupa sudah saya jaga Bapak saja daripada saya salah tadi. Lupa ya. Jangan-jangan itu udah nonton. Nonton Bapak. Lihat Bapak. Ini kalau ada kata-kata itu yang sampai habis ya. Ya. Ya, habis aja itu dua. Ada bagian 1, bagian 2. Nonton sampai habis. Nonton Bapak. Sudah. Ya. Nah, terus itu tadi dari uploadan podcast tersebut. Terus banyak yang berbondong-bondong atau perwakilan datang ke tempat itu. Memang dalam podcast itu ada yang menyebut, kok sampai orang lain tahu, Pak Jokowi itu sekolahnya dulu di SD apa? Tirtoyoso 101. Itu bohong, palsu. Gitu apa enggak? Pernah dengar gitu enggak? Dalam podcast itu ada enggak intinya yang menyebutkan SD Tirtoyoso 111? Hanya bohong-bohong saja Bapak. Saya dengar. Nah, yang ditanya ada enggak? Dengar enggak? Nama SD-nya. Nama SD-nya menyebut nama SD-nya itu nama SD. Kelihatannya tidak ada, tapi ada tulisan, ada perkataan SD. Kelihatannya SD. Ya, kalau SD kan tempat kami berarti. Nah, kalau Pak Jokowi kan tahunnya lulusan SD. Kalau yang orang Solo di sekitar tempat di Cinderejo tahu kan Pak. Yang di Cinderejo loh Pak, ini lingkungan masyarakat Cinderejo. Oh, berarti yang datang menemui ibu itu adalah orang Cinderejo. Iya, lingkungan Cinderejo yang lulusan di situ Bapak. Tadi yang datang menemui ibu berapa? 3 orang ya? Ya perwakilan Bapak. Bukan. Lupa. Tidak lupa. Pak. Terus Mama Dewa. Mama Dewa, namanya Mama Dewa. Saya tidak apa namanya orang tua murid ya Bapak, tapi orang
apa namanya panggilannya saja. Panggilannya, oh berarti anaknya namanya Ya Dewa. kalau saya kan apanya Iya, terus namanya. Mama Dewa terus Satunya Mama bukan. Iya. Ya lupa aja. Pokoknya datang ke tempat sekolah kita. oh gitu, oke. Terus kan Ibu tadi sempat menyampaikan, Ibu itu nggak pengen ada ribet-ribet, nggak usah lebar-lebar, gitu. Persoalan sudah ibarat kata silent saja, gitu. Berarti artinya tadi padahal cuma 3 orang ya, 3 orang. Terus motivasi ibu apa? Kok langsung terus melaporkan ke polisi? Katanya ibu mestinya tadi bilang kenapa tidak klarifikasi dan sebagainya. Kalau begitu tinggal ibu klarifikasi saja selaku kepala sekolah, langsung aja tampil di YouTube atau di TikTok atau di media manapun diundang untuk konferensi pers. Ibu tinggal bicara, saya sudah ketemu Pak Jokowi, saya sudah melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi. Selesai persoalan, tidak terjadi hal seperti ini. Apakah ibu senang? Sekarang sudah puas dengan memenjarakan kedua orang ini? Perasaannya gimana sekarang? Tadi perasaannya bagaimana? Padahal tadi udah pernah saya tanya, ibu melapor, motivasinya melapor karena hanya nama baik sekolah. Biar urusan berikutnya urusan yang wajib. Dan sekarang katanya sama pengacara, akibat laporan itu sekarang 2 orang ini jadi terdakwa di sini. Nah, sekarang perasaan ibu bagaimana? Ya perasaan saya ya seperti semula Bapak. Segala sesuatu mohon diklarifikasi dulu ya. Lah kenapa tidak? Itu kan muncul dari konten. Nah ini sudah di masyarakat besar. Loh, lah iya. Ibu nanti bisa tampil sebagai pahlawan. Ini kan muncul di konten. Tinggal ibu kontak aja. Ibu konferensi pers, jumpa pers, panggil semua media, SCTV, RCTI, Indosiar. Kan ini kan menyangkut kepala negara. Pasti pada datang, tinggal ibu sampaikan, loh ini loh ijazah Pak Jokowi SD asli, tidak akan terjadi ribet-ribet, ya toh? Tadi ibu sampaikan seperti itu. Baru laporan 3 orang yang merasa keberatan. Saya tanya, adakah di konten tersebut menyebutkan nama SD 111? Tidak ada tuh, tidak ada. Berarti apa seperti yang itu tadi dalam BAP itu apa semuanya sudah dibuat, ibu tinggal baca, tinggal tanda tangan, begitu? Kami juga membaca Bapak. Nah ya, oh jadi ibu laporan, terus berapa hari kemudian ibu dipanggil? Waktu diperiksa di polisi, di penyidik, ditanya jawab, apa disiapkan konsep jawabannya tanda tangan itu maksudnya? Tidak Bapak. Ditanya jawab, ibu jawab, jawaban ibu setelah diketik, diperiksa lagi sebelum tanda tangan. Diperiksa betul nih, dibaca, disuruh baca. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang salah, makanya ada itu tetap tanda tangan ya. Karena kalau ibu mengatakan metodenya ada tanya jawab, bagaimana bisa muncul sebuah jawaban yang mana kontradiksi dengan keadaan ibu yang sebenarnya? Berarti jangan ini malah melakukan kesaksian palsu juga, ya toh? Tuhan aja dengan bohongi kalau gitu. Benar nggak? Saudara ini kan Kristen, kenapa ngaku Islam? Tuhan Yesus dengan bohongi kalau gitu. Begini Bapak, Masalah agama, masalah ibu tadi sudah menyampaikan itu masalah latar belakangnya mungkin ibu sebelumnya Makanya yang ibu tadi
tadi sudah menyampaikan kenapa ada kata-kata itu dia mengerti, makanya sekarang dicabut ya. Jadi karena sudah dicabut, berarti dia kan tidak ada, kalau tidak bisa ditanyakan lagi. Jadi dia nanti meluas kemana-mana gitu. Makanya yang melihatkan terkait tadi kan sudah diakhiri, sudah. Apakah itu BAP tersebut tinggal disodorkan gitu ya? Ya, disodorkan apa tadi dibaca ya? Tanya jawab dibaca. Iya. Ibu kan seorang kepala sekolah. Tentu saja dari niatnya saya anggap cuma bulan ya Bu. Ibu datang ke Polres itu buat pengaduan atau langsung terima laporan atau langsung laporan? Kami. Ibu. Ya saya. Ya saksi. Saya laporan dulu. Laporannya itu ke SPKT, terus ditanya jawab atau dibuatkan, atau ibu sudah membuat pengaduan atau bagaimana? Ditemu siapa? Kita kan tanya jawab. Enggak, di kantor polisi Polres Surakarta ya? Iya, Polres Surakarta tadi sudah ditanya itu ibu inisiatif bersama guru yang tadi melakukan pelaporan ke kepolisian dan ke rumahnya di atas Polres ya. Itu sudah dia ditemui oleh polisi. Waktu itu tapi tidak kenal karena sudah angkatan yang baru. Itu dijawab tadi. Sudah ada, nggak usah ditanya lagi. Oke. Tanggal berapa? Maaf, 29. Tanggal berapa pelaporannya? Lupa saya Bapak. Oh, lupa. Lupa tadi karena kami kan waktu itu mau apa namanya kerja ya. Sebelum itu Mas Bina siapa maksudnya? Mantu anak saya. Oh, sebelum mantu. Wah, kok ya repot-repot Bu, mantu aja kok bikin laporannya repot. Sesudah laporan, ya, itu tadi belum tahu ya pengaduan atau laporan polisi nggak ngerti ya, ibu nggak tahu ya. Bentuknya itu berarti pengaduan atau laporan nggak tahu ya. Pengaduan. Terus ibu dipanggil pakai surat atau pakai WA atau telepon? Pakai surat. Pakai surat. Di tanggal berikutnya? Lupa saya. Di situ undangan klarifikasi atau bagaimana? Ya, kami harus datang seperti itu. Saat ibu melakukan pengaduan, itu ibu ditanya enggak? Ini saksinya siapa Bu? Itu enggak? Ibu membawa juga beberapa saksi? Tadi sudah melapor ke Bapak Jaksa, saksinya gerah tadi. Enggak. Ini kita berbicara tentang di Polres itu Bu. Saya sendiri. Terus ketika di BAP, gitu, karena ibu kan melakukan pelaporan, gitu, ibu pastikan diminta. Nah siapa Bu saksinya? Ibu kan tentu saja sebut nama dan alamat, gitu. Ibu ada siapa yang menjadi saksi dari pelaporan ibu? Bapak Bambang Pak. Sama? Bapak Bambang sama Bu Suwan si. Apakah itu termasuk yang keberatan karena Pak Jokowi dianggap ijazahnya palsu? Iya, keberatan. Oh, jadi terus itu sama-sama juga ya. Waktu itu diperiksa bareng-bareng atau beda-beda? Ini disimpan aja, dia tetap tulis. Sendiri-sendiri dalam arti ruangannya yang sendiri atau keahliannya yang berbeda? Kita pertama datang bertiga ya. Oke, terus yang kita terus kita diperiksa satu-satu, ditanya satu-satu. Terus diperiksa satu-satu, jadi barengan ya? Ini tadi ibu sampaikan waktu ibu pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi asli itu ketika legalisir nyapres yang kedua ya, berarti 2019 ya. Apa? Proses dari legalisir itu apakah semua memang harus dikumpulkan dan ibu yang menandatangani? Kalau legalisir itu
yang menandatangani saya. Dan prosesnya juga harus membawa apa namanya ijazah asli dan fotokopi. Saya suruh tinggal dulu, saya harus memerlukan waktu untuk mencocokkan dengan guru itu. Waktu itu yang mengumpulkan atau yang mengejarkan itu siapa? Kami tidak tahu Pak, tidak bertanya di. Ya mungkin dari ajudan atau apa ya? Kalau untuk nyapres itu kira-kira tahu nggak? Kalau untuk nyapres ataupun jadi anggota legislatif itu harus dengan ijazah SD juga legalisir. Iya Bapak, seperti kami jadi guru kan ya dari SD sampai S1. Oh gitu. Kalau dulu saya pernah nyalet yang dilegalisir cuma ijazah SMA atau ijazah terakhir S1. Kami dari SD, SMP, SMA, S1. Oh gitu. Jadi ibu benar-benar lihat sendiri ya. Oke. Untuk saudara cukup dengan banyak. Ada lagi singkat-singkat aja ya. Terima kasih Bu Mulia. Ibu tadi bilang kepada saya waktu mau jadi capres itu Pak Jokowi melegalisirkan ijazah ke tempat jenengan. Ibu pernah tahu syarat-syarat untuk menjadi capres? Karena menurut KPU itu tidak diperlukan legalisir untuk SD. Ya saya Bapak, kalau itu kan kami syarat-syarat tidak tahu Bapak. Apapun kami kan hanya disodori minta legalisir harus kami layani Bapak. Orang legalisir ya harus kami layani. Soal untuk apa, jadi syarat apa, kami tidak tahu. Paling tahu mau apa Mas? Gini, Ibu itu tadi berusaha ke kantor polisi setelah tahu videonya Bapak ini berdua. Ibu terlihat Budi mau? Aspol mana? Aspol mana? Aspol mana? Iya. Sebentar, Ibu lapor itu kapan? Ibu masih karena selesai aspol mana? Usul ini saya. Belum Bapak. Belum. Tapi jadi mangkuk demo. Jadi kan kalau bilang laporannya di ya belum Bapak. Mangkuk demo kan baru. Kan yang ditanyakan rumah saya kan rumah saya kan aspol mana sesuai KTP ya. Iya. Gini. Kalau dulu Mangkuk demo kan baru saja Bapak. Waktu dulu kan itu Polres tahu Bapak. Ya. Oh, berangkat lapor ke Polresta Surakarta waktu itu rumah belakang Polresta. Oh, sekarang udah pindah lagi. Iya. Dulu di situ Polresta Bapak. Terus Saya tak. Ini suaminya polisi dulu. Makanya tinggal di Aspol. Dulu Polres Surakarta itu kan di manaan sana. Ibu itu rumahnya di belakangnya. Di asrama itu ya. Kok belum sekarang berarti kurang lebih antara 6 bulan sekian di sana dijadikan brimob, kemudian pindah di Selamat Riyadi, sekarang Polresnya di situ. Oke, artinya ibu juga ikut pindah di Selamat Riyadi. ya enggak no Bapak. Rumah saya. Jadi gini. Pertanyaan yang lain lah. Maaf ya orangnya. Saya itu melihat gini. Saksi satu ini itu nggak begitu yakin dengan apa yang ditontonnya, dia aja masih ragu. Tapi dia beraninya datang ke kantor polisi untuk melaporkan sesuatu yang dia sendiri itu masih belum yakin gitu. Ini kan harus ada motivasi kuat. Nek misalnya orang yakin bahwa ini pidana, itu kan dia berhati-hati gitu. Iya, sudah berkali-kali kita dibilang motivasinya hanya karena ini sebagai kepala SD Tirtoyoso merasa nama baik banyak wali murid yang datang ke
Saudari saksi, pendekatan saya insya Allah objektif, artinya tidak memihak. Walaupun saya bela Gus Dur sama Pak Menteri, berangkat dari pernyataan jaksa, saya setuju statement mengenai penelitian kurang lebih 3 tahun dari Pak Menteri harus diungkap. Jangan sampai tidak seperti yang dibicarakan tentang penelitian 3 tahun. Jadi walaupun saya membela Anda, tapi harus objektif, Anda harus bisa menerangkan. Karena faktanya, yang kaitan dari Ibu itu secara sadar tadi telah mengakui kekeliruannya, betul? Soal agama tadi, ya. Yang mendasar adalah ketika Ibu ucapkan itu di dalam BAP, padahal Ibu sudah Kristen, betul? Iya, kan tadi begitu yang saya dengar. Tapi Ibu bilang di situ umat Islam. Itu ya nggak boleh karena, tapi faktanya Ibu menyatakan sebagai umat Islam keberatan dan lain sebagainya tadi, padahal Ibu waktu itu sudah Kristen. Nah itu kan satu fakta yang sangat jelas adanya keterangan palsu yang luar biasa itu soal agama. Itu sudah selesai tadi karena sudah dicabut, tapi catatan penting buat Menteri Saksi bahwa saksi ini tidak berkualitas dalam arti memberi keterangannya. Nah, objektivitas yang kedua adalah mana riwayat pindahan sekolahnya Jokowi. Dia kan masuk kelas 5 bukan? Iya. Tahun 71 bukan? Iya. Keluarnya 73. Iya. Berarti 3 tahun. Berarti Jokowi pernah tidak naik kelas. 71, 72, 73. 71 kan naiknya kelas 5, 72 kan Bapak? Kan masuknya 71. Dan dia masuknya 71. Naik kan 72 kan Bapak, kelas 5. Iya, 12 tahun. Iya, 72 lulus kan 73 Bapak. Iya. Ya masuknya 71, 3 tahun dong kalau dihitung tahun. 71, 72, 73. Enggak Bapak, kalau kita masuk seperti itu Bapak. Oke lah. Ya. Nah sekarang riwayat sebelum dia di sekolah situ mana, ada nggak? Kan dulu itu SDT Toyoso bukan tempatnya, bukan di situ Bapak. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya ya. Riwayat sebelum pindah ke situ, yang kelas 5 itu berarti kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya mana riwayatnya? Kami kan baru kepala sekolah baru Bapak, jadi kami tidak tahu sebelumnya Bapak. Apalagi dulu bukan Ibu kepala sekolahnya. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kan kami tahunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup itu dok. Ya, itu penting buat Ibu, tidak penting buat saya. Ya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana? Nah kalau saya ya tidak tahu loh Bapak. Nah berarti ya. Tidak ada, udah itu aja. Ya, tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah kemudian masuk menjadi kelas 5, 6 ya, kemudian lulus 73. Itu Ibu bilang pernah lihat ijazah aslinya, betul? Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa Ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijazah aslinya mana, supaya klarifikasinya jelas. Pernah Ibu lakukan? Tidak pernah Bapak. Tidak pernah, kenapa Ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ? Apalagi ada motif Ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Maaf Bapak, kalau agama ini fakta di persidangan, bukan dugaan-dugaan. Nah, kalau masalah agama tadi udah ditangkap. Iya, tapi itu jadi motif. Kenapa begitu? Nah, makanya pertanyaan logika berikutnya. Iya, yang mulia, saya terima. Maka pertanyaan berikutnya dalam pengertian logika hukum, Ibu
punya niat yang baik supaya tidak ada tercemar namanya, kenapa yang tidak jalan keluar yang paling praktis adalah minta keterangan langsung Jokowi, ijazah aslinya, apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu, Bapak. Iya kan saya bilang tadi bisa disuratin, bisa permohonan lewat polisi, sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena keterangan ibu sekalipun pakai buku Indo itu tidak membuktikan Jokowi ijazahnya asli. Mana yang aslinya? Ibu nggak bisa liatin. Jadi Bapak beliau. Ya makanya yang paling logik siapa? Oleh karena itu saya bermohon kepada hakim, Majelis Hakim yang mulia, permohonan kami, panggilah Jokowi, bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan ibu, bukan buku induk itu. Aku pikir dengan buku itu penting petunjuk, tapi tidak alat bukti. Aku harus ngerti itu antara petunjuk dan alat bukti. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada persidangan. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau, kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi, untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini. Penipu kita di hadapan Allah. Udah sumpah semua demi Allah. Oleh karena itulah, nanti saya minta Pak Menteri, ini yang Pak Menteri itu yang ini Bu, Gus Nur, ya biar jelas apa yang ditekankan jaksa harus dijawab. Kok penelitiannya apa kok asal-asalan aja, apa gimana? Ya, saya tidak bermaksud mengontrol, tapi saya objektivitas. Pembela itu tidak boleh subjektif, walaupun kau yang bela. Saya mau menjadi, terima kasih. Cukup ya, rasa cukup. Tidak terdakwa. Terdakwa, jangan keterangannya dalam pendapat. Kalau bisa dari keterangan ibu ini ada yang saudara bantah. Oke, saya hanya ingin klarifikasi sedikit aja Pak. Kan beliau juga belum kenal saya dan tidak tahu tentang apa itu podcast. Singkat aja, singkat. Karena nanti lebih banyak pada saat saudara. Betul. Jadi Bu, saya kalau Ibu nggak percaya ijazahnya Pak Jokowi palsu, saya pun juga nggak percaya Bu awalnya. Makanya saya cari beliau ini, saya undang ke rumah saya dengan profesional, saya gaji, saya bayar. Dan setelah beliau wawancara di rumah saya hampir 40 menit menjelaskan kronologi surveinya tentang ijazah itu, saya pun tetap tidak percaya Bu. Karena saya niat membersihkan nama baiknya Jokowi dan saya umat Islam, tak ambillah sumpah itu. Jadi bukan saya menebarkan kebohongan, saya justru sama dengan Ibu mencari kebenaran. Gitu Ibu. Jadi saya Gus Nur, saya hanya mewawancarai produk ijazah palsu itu milik beliau, bukan milik saya. Beliau datanya insya Allah valid, nanti biar beliau yang menjelaskan. Cukup balik. Ya, intinya keterangan Ibu dibantah. Iya, saya sangat membantah semuanya. Dibantah semuanya, termasuk data buku itu segala macam. Dibantah semua ya. Kamu membuktikan. Dibuktikan, ya. Supaya bisa yang dibantah semuanya. Ibu tetap pada keterangannya ya. Nah, sekarang Pak Menteri. Ya, silakan yang jelas. Ada pertanyaan atau komentar ya, bukan pendapat nanti saudara ada waktu. Pak Jokowi murid pindahan dari SD Nusuan ke SD Tirtoyoso 111. Ada dokumen mutasinya enggak? Begini Bapak. Nanti udah dijawab. Begini Bapak, kalau Nusuan itu kita belum tahu dari Bapak. Enggak, intinya Ibu pernah melihat buku mutasi enggak? Sebentar. Mutasi itu waktu dulu kan bukunya tipis-tipis itu, saya ini cerita dulu gitu Bapak. Saya tanya, pernah melihat buku mutasinya apa enggak? Tahun Ya, 71. tidak pernah, kan? Ya, tidak pernah juga. Tapi Ibu menyatakan masuk pindah tahun 71. Betul? Di dalam di situ kelasnya kan kelas 5 dan 6 71. Lah ya, Mas pindahnya tahun 71 kan? Mestinya, Kok mestinya? Pindahnya Ya. tahun 71. Ya. Ibu tegas mengatakan Ya. lulus ijazahnya bertahun 73. Ya. Berarti itu 3 tahun, Bu. Pas 5 6-nya 3 tahun. Yang saya Bu Bapak. Ayo.
71. Nah, kelas 5. Kan sampai kelas 6. Anu kelas 5. Tahun ajaran waktu itu 1 Januari sampai Desember, Bu. Iya. 71 kelas 5. 72 kelas 6. Kelas 6. 73 baru lulus. Padahal Ibu mengatakan Pak Jokowi nilainya bagus-bagus. Contoh suri teladan bagi murid-murid. Pertanyaannya 71 yakin? Saya kan kepala sekolah ketujuh Bapak. Iya. Jadi saya kan hanya lihatnya di situ Bapak. Lah iya, artinya kalau 71 sampai 73 itu 3 tahun Ibu. 2 tahun. Yang penting saya itu matur apa adanya. Lah iya, apa adanya itu 71 masuknya, pindahnya, lulusnya 73 ijazahnya. Ya dah, itu artinya 3 tahun. Tetapi kan di situ sudah, saya nggak bertanya lagi. Kemudian, ya, intinya iya. masuk tahun 71 kelas 5 lulus tahun 73. Ya, ada. Kemudian Ibu pernah tahu nggak format ijazah SD di Jawa Tengah tahun 73? Selain Pak Jokowi. Kalau punya saya mestinya ya mau sama ya format-format. Ya, Ibu tahun berapa? 75. Ah, 73 saya tanya. Tahu nggak ijazahnya? Nah, bentuknya melebar gini atau berbalik? Formatnya itu semua ada di dalam buku saya. Sehingga kalau dikatakan saya tidak melakukan penelitian, bagaimana bisa mendapat persis seperti itu? Baik Pak Jaksa. Ya, tahu nggak? Intinya pertanyaannya Ibu tahu nggak? Format jasa tahun itu memang bentuknya melebar gini atau berbalik? Tidak tahu. Ya, tidak tahu format ijazah SD Jawa Tengah tahun 73 seluruh provinsi sama Bu. Di ijazah yang Ibu tunjukkan itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Coba Bunda. Ini tanah, ini begini Bapak. Maaf nih Bapak. Nah, ini jawab pertanyaan saya. Enggak, ini saya anu tadi loh Pak, yang lembar tadi. Ini saya fotokopi. Betul, saya tahu barangnya itu, bangkainya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan Bapak. Lu coba dengan huruf A, B, C, D atau angka 7, 8, 9. Ini angka. Angka apa? Mana? Angka. Majelis Hakim. Majelis Hakim. Lihat Bu, ini Pak. Ya, ini nilai dengan huruf ke depan. Ke depan. Angka terus mari. Ayo ke depan. Temenin lu. Temenin. Saya udah. Tadinya agak kasihan, tapi saya nggak respons dia. Muslim itu di sini angka huruf ya dengan huruf di sini maksudnya bukan ABCD, maksudnya yang tempat jasa lain 7, 8 seperti di sini 77 gitu. Iya. Silakan nanti diteruskan. Jadi saudara bantah aja ya, bantah semua itu aja. Intinya keterangan saksi dibantah. Iya. Nanti silakan dibuktikan pada saat saudara sebagai terdakwa ya. Ini sekaligus membuktikan penelitian saya. Saya sampai membandingkan dengan format ijazah lain. Iya, silakan nanti dijelaskan pada saat. Sekarang dari keterangan Ibu ini yang dibantah semuanya atau ada yang dibenturkan? Saya bantah semuanya, sangat keras, sangat telak. Itu seharusnya Bu ya. Itu seharusnya nilai dengan huruf itu angka TU JUH. Tapi pada saat itu kan yang menulis bukan angka. Lah iya bukan Ibu, tapi format ijazah lain nanti saya bisa bandingkan tahun 73 itu dengan TU, UJU, ABC itu nilai di universitas Bu, tidak di SD. Ya. Kalau saya kan tahunya hanya iya. Ibu tahunya ada legalisir itu pada saat penjabat pada saat lulus siapa tanda tangan kepala sekolahnya Ibu tahu. Format
formatnya juga tadi sudah dijawab oleh Ibu. Nanti akan saya tunjukkan kepada Ibu format ijazah SD. Nanti silakan ditunjukkan bersama saat terdakwa, ya. Jadi itu perlu jelas. Intinya sekarang keterangan Ibu ini dibantah, itulah intinya. Dan sebantah dan itu. Satu poin. Ibu mengatakan pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Kan kami datang legalisir harus ada bapak. Nah, iya. Adakah saksi yang menyaksikan bahwa Ibu pernah dapat minta legalisir itu? Atau Paku minta legalisir itu ada saksinya enggak? Ya kan minta datang, Bu ada tamu. Oke. Terus kan ditemukan saya. Ketika Ibu melakukan legalisir, adakah saksinya? Tidak. Tidak ada. Hanya saya dengan Ya. beliau. Jadi penelitian saya tidak main-main, Bu. Buktinya saya. Silakan nanti jelaskan ya panjang lebar ini. Ini intinya hak saudara sekarang sudah membantah atau membenarkan keterangan saksi. Iya. Bu, itu versi saudara jelaskan pada saat silakan dibawa nanti bukti-buktinya silakan monggo. Kita berikan kesempatan. Nanti. Ya, terakhir saya mengingatkan kepada Bapak Jaksa bahwa kalau mau menilai penelitian, ini harus sudah lihat. Saya itu persis seperti yang saya tampilkan di buku kok, nggak berbeda dengan yang di, nggak dengan ini kok. Artinya kan bener saya ijazah ini, tapi saya tidak percaya ijazah ini karena formatnya aja salah. Sampaikan itu keterangan saudara. Ya. Itu salahnya pokoknya ya intinya tadi bahwa akan disampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa. Intinya bahwa form ijazah Pak Jokowi tidak sesuai dengan format ijazah SD tahun 73 di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ibu tahu apa enggak? Tidak tahu. Saya ulangi lagi. Ibu ngomong Ibu tidak sudah cukup. Ya, nanti saudara ya, hak saudara itu memberikan komentar mengenai keterangan itu mana yang benar, mana yang tidak. Oh ya, dan pertanyaan nggak ada. Ya, intinya tidak tahu format ijazah. Itu versi saudara nanti pada saat pemeriksaan terdakwa, saudara memberikan kesempatan secara masing-masing. Termasuk menjawab buktinya. Itu keterangan saksi Ibu, silakan membaca. Ibu apa ya tadi karena keterangannya dibantah, dua-duanya membantah keterangan itu, Ibu tetap ada keterangannya. Tetap ada keterangannya, kecuali yang tadi dicabut ya, kecuali yang ada masih dicabut tadi. Itu aja, ini tetap ya. Nanti saya tanya. Ini saksi masih berapa orang lagi Pak Jaksa? Dua. Kita bisa sekarang atau ditunda? Sekarangnya yang murah kamu dari Jakarta. Assalamualaikum Izin yang mulia, ini teman-teman yang di Solo tadi belum sempat sholat asar. Jadi mohon untuk di pending sholat dulu. Dan untuk kelanjutannya teman-teman Solo gimana? Mau di pending atau lanjut tapi mohon izin untuk sholat dulu asar. Karena enggak. Kalau kita dari Jakarta udah jamaah. Yang Jakarta langsung aja. Atau mau di pending pun kami ikut saja yang mulia, keputusan dari yang mulia. Setelah yang mulia. Artinya kalaupun nanti di pending karena jadwal asar mepet, kami juga ikut. Monggo. Belum sholat masalahnya teman-teman. Ya. Oke, Pak Jaksa, dari masa itu ya, kami melihat di kami sih sebetulnya secara langsung kemudian kita menjalankan ini ada saksi tapi jadi ada satu juga jadi salah satu kami jaksa perwakilan dari satu kepada perjalanan kami putuskan yang dua ini saksi dari Jakarta atau dari Solo? Dari Solo. Oh Solo lah. Dari Solo saya pikir bisa dikali yang Pak Jaksa. Silakan dihadirkan
kita berdoa dengan saksi sudah berjumpa, mudah-mudahan tidak kecewa. Saksi yang tadi ditunggu sampai jam 3. Ini mohon maaf tadi meskipun sudah kita sumpah ada sore dan juga lewat jam kerja. Kemudian yang kedua pemeriksaan saksi, satu saksi saja kita butuh waktu lebih dari 1 jam. Ya, apalagi saudara juga nanti saksi menentukan ya. Saudara kan bawa ijazah ya, sama ijazah aslinya ya. Tadi kepala sekolah juga baru kita bisa. Terus ada satu saksi lagi tadi kemudian diadakan sempat sakit ya. Supaya kita semua yang sedang di sini juga tidak sakit, kita jangan kondisi dulu. Apalagi kalau dimungkinkan ke depannya akan kita sidang apa mengurangi dibandingkan ini. Dan kami minta juga nanti ke depannya sidang prosesan lebih pagi jam 10 kan sudah bisa dipenuhi, bisa jangan dari jam 10. Biasanya kalau bisa jam 9 katanya sudah ada di sini. Ya, itu yang akan datang. Lalu kita lihat ini masa pemeriksaan ini Pak Saya Tahu dari bersama dari pemeriksaan itu semuanya berhenti. Jadi beberapa saksi akan diperiksa di depan ini. Kan rumahnya tidak jauh. Ini kalau saksi benar kita kan rumahnya Jakarta ya, Parakan agak jauh. Saudara kan rumahnya di Solo saja. Kemudian memberikan kesaksian ini. Jadi ini majelis telah bersama memutuskan setidaknya ditunda 1 minggu dan sekarang memberikan kepada jasa penuntut untuk tetap memberikan saksi-saksi dalam perkara ini dan kami mohon memberikan sidangnya lebih pagi ini supaya tidak terlalu sore. Yang mulia, sebelum terakhir mohon penangguhan penahanan Gus Nur dipertimbangkan. Ya, kami akan pertimbangkan, tapi kami akan terus untuk pemeriksaan saksi. Kita lihat kelanjutan dulu. Tapi kalau misalnya saja yang mulia boleh supaya kita bisa tidur nyenyak di sini. Ijazahnya itu kita tontonkan itu sama nggak kita? Nanti aja. Nanti tambah panjang lagi. Panjang lagi. Nanti tambah panjang lagi. Nanti tambah panjang lagi. Nanti hanya sudah kita putuskan karena nanti tambah panjang lagi sudah ya. Ya, yang mulia. Kita putuskan di depan 1 minggu dan sekarang yang sebelum minggu depan masih Profesor lagi apa? Eskomen Wah tadi di mana? Sini saya. Bang, saya sini aja. Nunggu Kita langsung ke kantor. Terbalik kita. Terbalik. Nah, ikut. Dan langsung ke Jakarta. Enggak ada Pak Putri kerjaan. Dia pun. Semangat. Pak Babang mana tadi Pak Babang? Tak salaman dulu. Semangat selalu, selamat sampai ketemu lagi. Oke, kita kompres. Sini ada. Ayo, udah ya. Babang udah duluan. Ya. Agak menghadap dua di kamera jaga Pak, jadinya itu ada panjangnya itu dari sana. Nah, iya. Biasa. Tapi apa Pak? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baru saja kami bersidang, ada agendanya pemeriksa
saksi kami baru 4 yang periksa, 2 nanti akan dilanjutkan pekan depan dan mudah-mudahan pekan depan bisa. Sekarang statement dulu dari sebelum nanti baru Pak Jaksa. Tanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari sisi akidah ya, dari sisi tauhid, bahwa selama sidang yang ketiga kali ini, wa idzam kuru bika ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an jelas ya, orang kafir atau orang munafik ya, yang bikin pemufakatan jahat, mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, bahkan mengusirmu. Tiap hari mereka merancang tipu muslihat. Tetapi Allah sebaik-baik pembalas, pembatal tipu muslihat. Jadi qadarullah. Tadi nggak sengaja tiba-tiba terungkap kesaksian palsu soal agama juga. Padahal sudah hampir lewat tadi itu. Jadi intinya makar Allah terus berlangsung, terus berlaku. Ya, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian dolimkan, Allah akan bongkar habis di pengadilan ini. Mungkin itu, Pak Mas Ahmad ya. Baik, saya ingin tegaskan yang pertama, kesaksian soal ijazah SD Presiden Jokowi asli itu menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena tadi ternyata saksi kepala sekolah SD Tirtoyoso 111 ternyata agamanya Kristen. Tapi saat disidik mengaku beragama Islam dan KTP-nya masih Islam. Makanya tadi kami protes, dia menyatakan untuk atas nama, bukan atas nama ya, sebagai umat Islam menyatakan ya tidak terima dengan Al-Quran dijadikan bahan mubahalah, padahal dia bukan umat Islam, kitab sucinya juga bukan Al-Quran. Maka tadi saya minta dia cabut, dan dia cabut 2 hal. Tapi yang menarik, dia hanya mencabut keterangan terkait agama dan juga terkait Al-Quran, tapi tidak pernah mencabut identitas dia. Identitas dia kan KTP-nya Islam, tapi disumpah dengan agama Kristen. Berarti ini saksi yang sumpahnya tidak bernilai. Padahal keterangan saksi itu harus di bawah sumpah. Bagaimana mungkin ada sumpah yang di BAP dia Islam, tapi disumpah dengan agama Kristen? Sehingga semua cerita tentang ya SD-nya Presiden Jokowi di SD Tirtoyoso itu menjadi tidak bernilai. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa kebohongan itu harus dibuktikan dengan ijazah yang benar. Maka tadi benar Bang Edi, harus dihadirkan ijazah yang benarnya. Bukan pernah melihat, bukan dulu pernah sekolah, karena buku Jokowi Undercover itu tidak pernah membantah soal pernah sekolahnya, tidak diakui pernah sekolahnya. Yang dipersoalkan adalah palsunya ijazah, baik SD, SMP, SMA, dan juga S1 UGM. Kalau S1 UGM dinyatakan oleh beliau memang tidak pernah kuliah gitu. Kalau SD-nya diakui, SMP-nya diakui, tapi ijazahnya yang palsu begitu. Dan yang terakhir, kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih sekali semua tadi sudah ikut mendukung sampai acara ini selesai. Dan ini tidak tahu apakah ini tanda atau bukti mubahalah sedang berjalan atau berlangsung. Ada salah satu saksi ya, temannya Presiden Jokowi saat SD, sedianya dia mau dihadirkan tapi tidak jadi dihadirkan karena kena serangan jantung. Kita doakan ya, kita doakan beliau biar cepat sehat dan bisa menghadirkan ya, menghadirkan persidangan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar apa? Terbuka, karena kepentingan soal ijazah palsu ini bukan hanya saudara Bambang Trimulyono, bukan hanya kepentingan saudara Gus Dur, tapi ini kepentingan kita, kepentingan seluruh rakyat. Pak jaksa mau jadi jaksa harus ijazah asli, kami lawyer harus ijazah asli. Panjenengan mau ngelamar ya jadi pegawai di perusahaan saja harus pakai ijazah yang asli. Ini presiden, ini legacy yang nggak mungkin kita wariskan kepada anak cucu kita. Malu legacy kita sebagai bangsa kalau sampai punya ijazah palsu terbukti itu dimiliki oleh presidennya. Ini malu. Baik, itu dari saya. Enggak, dari teman-teman tim dulu. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada, Bang Egi penutup. Bang ya. Andika mungkin Andika ya. Oh ya, Pak Bambang ya. Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi ijazah palsu. Jokowi lagi berijazah palsu. Saya janjikan, cuma kan belum waktunya. Jadi mohon bersabar sedikit. Insya Allah nanti kalau ada hambatan kan ini tidak keliru. Jangan lupa insya Allah. Insya Allah. Ya, dan tetap pada keterangan. Tetap ijazah itu palsu. Pada keterangan, semakin yakin dengan kejadian hari ini dengan adanya
saksi yang tiba-tiba sakit jantung dan saksinya kemudian terbukti berbohong agamanya, gitu. Ya, baik. Sekarang Bang Egy, silakan Bang, sebagai closing. Ya, terima kasih. Kalau minggu lalu Adinda Ahmad Kozinuddin menilai saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Iya. Kalau sekarang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya ya memang kurang diajar gitu. Satu, dari yang kaitannya dengan demo di Mabes Polri, ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun Jakarta itu bersaksi ke sini. Kita tahu kualitas mahasiswa, susah hidupnya, kos-kosan, terus datang ke sini ongkos 1 juta pulang pergi, terus katanya biaya sendiri. Dari mana biaya sendiri itu? Itu ada kurang ajar itu salah satu kurang ajarnya. Kemudian dia mendemo Gus Nur dan Bambang Tri mesti ditangkap karena buat onar dan fitnah. Ketika saya tanya apa definisi onar, apa definisi fitnah, nggak bisa jawab. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi saksi? Pasti dibayar. Itulah kurang ajar gitu loh. Kemudian kurang ajar yang lainnya lagi, yang lain-lain lah, mengaku pemuda ini, pemuda itu, dari SI katanya, pemuda muslimin ya, begitu ditanya saksi, tetap juga kurang ajar gitu loh, karena tidak seperti yang diajarkan, seperti orang tidak sekolah gitu loh, karena dibayar. Nah yang terakhir kaitan dengan ibu kepala sekolah, itu kurang ajarnya lebih sangat. Kenapa? Agama dipermainkan. Di BAP agamanya ditulis muslim, bahkan memberi keterangan keberatan sebagai muslim, Al-Quran dipakai untuk membahala dan lain sebagainya, tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan, pakai Injil, itu kurang ajar menurut saya. Ya, bukan lagi lucu, itu kurang ajar. Dan untungnya ada. Nah, kemudian yang terakhir, jaksa juga mesti diingatkan, jaksa, karena dia menuduh penelitian Bambang Tri tidak prudent, tidak hati-hati dan lain sebagainya selama 3 tahun. Ternyata tadi dibuktikan oleh Bambang Tri dari jenis angka dan formatnya beda soal ijazah. Dan format ijazah tahun 1973 se-Jawa Tengah itu beda. Sama semua ya. Artinya apa yang nanti mau ditunjukkan itu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, kalau itu terjadi juga perbedaan, kurang ajar lagi itu. Gitu. Nah yang terakhir kurang ajarnya adalah kalau, nah ini kalau nih, permohonan saya tadi sama hakim ada 2. Penangguhan Gus Nur harus segera dikabulkan. Karena yang minta langsung istrinya. Kalau Bambang Tri enggak, dia melawan. Nah, enggak apa-apa, itu pilihan-pilihan. Ya, yang kedua, kurang ajarnya lagi nanti jika tidak ada perintah hakim kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya. Oke lah, Jokowi sibuk, kepala negara boleh, utuslah orang, utuslah lawyer, utuslah kejaksaan atau pengacara negara, jaksa datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab crib. Lab crib artinya forensik digitalnya itu terjamin bahwa inilah asli ijazah Jokowi. Jadi buku induk yang ditunjukkan itu tidak punya nilai karena tidak menjelaskan ijazah asli. Hanya menjelaskan pernah sekolah ya. Pernah sekolah. Apalagi masuknya aja tahun 71. Jadi udah di tengah jalan, kelas 5 baru masuk. Saya baru tahu masuk kelas 5. Ya, saya kira dari kelas 1. Kelas 1 sampai 4-nya nggak jelas di mana. Keterangan baru ini. Nah, keterangan baru ya. Kemudian keluarnya 73. Si kepala sekolah bilang 2 tahun, kan 71, 72, 73. Dulu kan mulainya Januari sampai Desember. Ya nggak mungkin kalau 71 masuk keluar 73 cuma 2 tahun. Itu nggak setahun bisa jadi. Nah, pasti nggak naik kelas berarti. Tapi katanya itu akselerasi itu. Oke, yang paling penting tolong semuanya pribadi, kurang ajar harus dicatat sebagai satu bentuk pengadilan yang harus kita ingat. Jangan jadi pengadilan kurang ajar. Ya. Kalau itu terjadi, insya Allah pengadilan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.